Tanu Internasional sudah selesaikan akuisisi terbesar dunia. Peta bisnis mencakup seluruh dunia. Pemimpin dengan gaya agresif, kejam, dan tegas dijuluki wanita tegas dari timur. Tapi orang timur lebih suka panggil dia Ratu Bisnis. Ratu, apa rencanamu selanjutnya? Pulang ke tanah air, pilihkan istri untuk putraku. Ibu, kedua gadis ini putri terpandang jorong. Lumayan kan? Jangan mimpi. Kau mau nikahi dua sekaligus. Nanti, ibu akan seleksi sendiri. Apa? Ibu mertua harus seleksi sendiri. Lupa wasiat leluhur? Nggak lupa. Keluarga Ratu, wanita pegang kendali. Menantumu sama dengan penerus tahta. Jadi, calon menantu ini harus cantik, baik hati, dan berani. Baru bisa penuhi standarku. Ibu, itu... Gimana cara ibu uji calon menantu? Rahasia. Lucy, kau belum resmi nikah sudah buru-buru. Malah suruh orang sibuk seperti ibu yang jemput sendiri. Pantaskah ini? Bu, calon mertuaku ini bukan orang sembarangan. Dia itu ratu bisnis yang termasyur. Apa? Ratu bisnis? Kecilkan suaramu. Takut gak ada orang yang dengar ya? Aku dapat jadwal penerbangannya. Asal layani dia dengan baik dan nikah ke keluarganya dengan lancar, aku bisa berubah total. Cuma, aku belum tahu gimana rupanya. Ini jadi masalah. Wanita kuat yang bisa kuasai bisnis pasti punya aura yang luar biasa. Kita sekilas bisa langsung kenal dia. Bukannya itu calon menantuku? Berbakti sekali. Datang sendiri untuk jemput aku. Kenapa dibuat seheboh ini? Aku tipe orang yang suka sederhana. Minggir sana. Nggak lihat kami sedang tunggu seseorang. Kotor dan bau sekali. Sudah keluar, sudah keluar. Bu. Bukan. Bibi Bella. Aku calon menantu Anda. Hari ini aku sengaja di sini tunggu Anda. Nak, jangan salah orang. Nggak mungkin salah. Penumpang penerbangan ini sudah keluar semua. Yang berpenampilan paling anggun ini pasti ratu bisnis. Aku bukan ratu bisnis. Aku manajer umum baru Tanu Internasional. Bibi, Anda terlalu sopan. Aku ini calon menantu Anda. Sebentar lagi kita jadi keluarga. Cuma aura seperti Bibi yang pantas dengan gelar ratu bisnis. Tampaknya mereka nggak pakai ratu bisnis. Ini kan putri keluarga Siva. Kebetulan bisa manfaatkan identitas ini untuk kokohkan posisiku di Tanu Internasional. Lia, Kau siapa? aku anak ketiga keluarga Tanu. Waktu SMP kita pernah sekelas. Secara hubungan keluarga, aku sepupumu. Oh, kau si yatim piatu yang diusir keluarga Tanu ya? Aku nggak punya kerabat seperti kau. Nggak dengar Bibi bilang nggak kenal. Minggir sana. Kampungan masih berani ngaku keluarga. Besan, silakan lewat sini. Nak, calon menantumu ini beneran biasa saja ya? Bu Clara, baru dapat kabar Ratu sudah dijemput pihak Lucy. Kita telat. Perusahaan sedang krisis. Tanpa Ratu, perusahaan pasti bangkrut. Bukankah itu gadis keluarga Jonah? Cantik sekali. Tantangan pertama, cantik, lolos. Cuma nggak tahu gimana sifatnya. Bibi, kau nggak apa-apa? Maaf ya, aku nggak sengaja. Aduh, kakiku patah. Ini harus gimana? Anakku sudah tua, belum nikah juga. Keluarga beneran gak punya uang untuk berobat. Sudah, jangan ngomong lagi. Ini karena benci aku. Gadis-gadis sekarang, kenapa satu-satu pakai kacamata kuda semua? Moral manusia merosot. Bibi, ini untuk Anda. Ini Di kartu ini ada 10 miliar. Ini semua tabungan pribadiku. Anda ambil ini untuk biaya pengobatan. Bu Clara,
Anda ini lagi buat apa? Orang ini jelas penipu. Lagi pula perusahaan sudah mau bangkrut. Bisa bantu sedikit ya sedikit. Bangkrut? Dijelaskan juga kau nggak akan paham. Semua ini karena keluarga Siva. Demi rebut pria dari Bu Clara. Gunakan segala cara. Sekarang bahkan... Sudah. Bibi jangan khawatir. Uang ini aku kasih dengan sukarela. Terima saja. Kau sudah susah payah kumpulkan sampah. Uang ini cukup untuk kebebasan finansialmu. Gadis ini baik hati, tantangan kedua baik hati. Lolos. Nona, awalnya aku pulang, gak ada niat ikut campur. Tapi aku mau buat pengecualian untukmu. Apa katamu? Kau saja? Mau bantu Bu Clara? Hei kau! Portofolio anjlok, rantai pasok putus total. Hulu di blok, hilir membelot. Beneran di ujung tanduk. Setiap waktu bisa bangkrut. Tapi untung kau ketemu aku. Anda bisa bantu aku. Baik, aku tahu. Bu Clara, orang yang Anda cari sudah setuju untuk bantu. Dewan direksi minta Anda cepat pulang. Bagus sekali. Ayo. Bibi, kau ikut aku ya? Lukamu karena aku. Aku harus tanggung jawab. Baiklah, aku terpaksa pergi. Ayah, mereka 3 pemimpin besar pemimpin Jorom. Dengan bantuan mereka, aku yakin grup pasti bisa lewati masa sulit ini. Cuma Clara yang punya koneksi seperti ini. Bahkan 3 pemimpin besar pun bisa diundang. Bagus sekali. Grup kita bisa selamat. Pak Sindo, kami pasti akan bantu. Tapi ada satu syarat. Syarat? Kali ini, siapapun yang bisa selamatkan keluarga Jonah, Clara harus nikah sama siapa? Ini nggak mungkin. Apa kalian tahu putri aku ini menantu siapa? Hah? Tentu kami tahu. Ratu bisnis kan? Kalau beliau turun tangan langsung, tentu nggak ada masalah. Sayangnya, kalian sekarang nggak bisa hubungi dia kan? Ini jelas pemerasan. Nggak sampai segitunya. Bisa terpilih jadi menantu ratu. Pasti orang yang luar biasa. Yang kami incar, itu keunggulan Clara. Baik, aku setuju. Clara. Ayah, gak ada waktu lagi. Mungkin aku dan Joe memang gak jodoh jadi suami istri. Penyesalan terbesarku, itu gagal menjadi menantu ratu untuk belajar langsung darinya. Aku setuju. Silahkan. Rebutan istri sama anakku? Kalian pantas. Kalau begitu aku mulai. Semua karyawan grup Jonah, jalankan rencana A, naikkan posisi 10% untuk beli saham C, panen harga rendah. Oh, nggak bisa. Rencana gagal. Keluarga Jonah rugi 200 miliar. Apa? Mana mungkin? Sudahlah, kita berdua kerjasama. Lawan terlalu kuat. Kita bukan tandingan mereka. Aku sama sekali nggak bisa lawan. Jangan-jangan keluarga Jonah akan musnah. Ayah. Sudahlah, biar aku saja. Kau siapa? Ayah, dia seorang bibi yang aku kenal. Dia seorang pemulung. Dia bilang dia bisa bantu kita. Andalkan dia untuk lewati masa sulit keluarga Jonah. Ini beneran konyol. Seorang pemulung berani memanipulasi rencana bisnis yang miliaran. Lalu kami para jenius bisnis ini dianggap apa? Dunia ini sering menilai orang dengan cara pandang sempit. Tapi nggak tahu ada pepatah. Orang nggak bisa dinilai dari penampilannya. Beneran prihatin dan menyedihkan. Sudahlah, bahkan keluarga Jonah akan bangkrut. Masih bisa disebut keluarga terhormat. Belum giliranmu, seorang pemulung busuk untuk komentar. Jangan-jangan kau juga tertarik dengan Clara. Mau dia jadi menantumu? Benar, kau memang benar, Clara. Kalau mau selamatkan perusahaanmu, kau harus nikahi putraku. Kau berani. Nyawa keluarga Jonah cuma dalam sekejap. Kalau nggak cepat putuskan beneran akan telat. Aku berani. Nah, Kalau aku bilang, ditambah semua harta keluarga Jonah.
Apa yang sebenarnya kau mau? Hah? Bahkan pertaruhkan semua harta keluarga Jonah. Ini namanya terjepit lalu bangkit. Clara, kau berani. Apa yang nggak berani? Aku bertaruh. Bagus, berani. Tantangan ketiga, lolos dulu semua tantangan. Menantu ini aku mau. Bagus, ikuti perintahku. Eksekusi rencana penghadangan B. Beli semua saham C. Di kabin posisi D, siapa rebut, serang secepat kilat. Habiskan semuanya. Coba lihat. Ini nggak mungkin. Aku lihat. Bu Clara, kabar baik. Pesaing kita kolaps total. Mereka sudah mundur. Grup Jonah selamat. Bagus. Bagus. Aku ingat. Tekad sekuat ini, strategi kejam ini, taktik pertaruhkan nyawa untuk meraih kemenangan, ini jurus. Nekat menelan naga. Jurus andalan Ratu Bisnis. Baru saja gunakan jurus nekat menelan naga ini untuk selesaikan akuisisi terbesar. Kalau begitu, Anda... Bu Clara, sudah jelas. Keluarga Siva sambut Ratu Bisnis dan akan nikah dengan Putra Ratu. Gak sempat urus ini. Jadi... Sudah aku duga. Orang kampungan mana bisa kendalikan gempuran bisnis miliaran. Pengawal, usir keluar. Tunggu. Nah, kau terlalu naif. Jangan-jangan kau beneran mau nikah sama putranya? Hah? Ini cuma kebetulan. Ayah, janji harus ditepati. Baik itu kebetulan atau bukan, aku sudah setuju, nggak boleh ingkari. Bibi, aku mau nikah sama putramu. 3 hari lagi nikah, gak masalah kan? Apa? 3 hari lagi? Tapi aku belum pernah ketemu putramu. Kalian sudah ketemu? Sudah lama ketemu. Halo? Bu, calon menantu sudah dipilih. Sudah, kau juga waktunya pulang. 3 hari lagi adakan pernikahan. Bu, itu Lucy baik kan? Pergi kau. Gak lihat kami sedang tunggu orang, kotor dan bau sekali. Baik, dia sangat baik. Nenek, Anda lihat Kak Jo beneran anak mami. Pilih istri pun harus dengar pendapat orang lain. Tanpa keluarga Sanu, Rina bisa capai hari ini. Entah dia sombong apa, masih wanita yang pegang kendali. Cuih! Nenek, kalau begitu aku pulang selidiki dulu. Andi mana? Sudah pulang. Pulang? Bukannya sudah janji datang ke pernikahanku. Kenapa pergi duluan? Bu. Besan, menurut Anda gimana penampilan kami? Lumayan. Aku sangat puas. Halo? Sayang, aku sudah jemput ibu. Dia baru saja bilang sangat puas dengan penampilanku. Aku baru saja telepon ibuku. Dia bilang kau sangat baik. Sampai jumpa di acara 3 hari lagi. Clara, meski kau cinta pertama Jo sudah lama jadi punyaku. Kali ini kau gak akan bisa rebut dia dari aku. Lama gak jumpa. Selamat datang. Ternyata sudah nikah. Selamat menikah. Kenapa? Ada pengantin baru lagi? Clara, kalian memang lucu sekali. Bahkan pernikahanku pun mau numpang. Numpang pernikahanmu? Katanya, kau nikah sama anak seorang pengemis. Menyedihkan sekali. Sama-sama wanita terhormat Jorom, kontrasnya sangat besar. Ini yang disebut nasib beda meski orang sama. Tapi, di sini pernikahan aku dan Jo. Kau nikah di hari yang sama denganku, ya sudah. Tapi bahkan datang numpang di pernikahanku itu gak keterlaluan. Kau juga adakan pernikahan di sini. Tapi, ibu mertuaku jelas-jelas bilang, pernikahanku juga diadakan di sini. Jangan pura-pura nggak tahu. Iri putriku jadi menantu Ratu Bisnis. Nggak rela kan?
Menurutku kau sengaja buat masalah. Bu, apa kau salah? Aku nggak salah. Clara, pernikahannya diadakan di sini. Kau, sudahlah, buat apa ribut dengan dua pengemis jijik? Di sini begitu banyak orang, kasih sedikit uang biar cepat pergi. Ini 1 juta, ambil, cepat pergi. Kau mau usir pengemis ya? 1 juta nggak cukup, 2 juta sudah cukup kan? Ayo, kita ke sana. Suruh pergi, nggak dengar ya? Kau nggak apa-apa? Seorang pengemis. 2 juta kasih kau masih kurang. Mau 20 juta ya? Pernah lihat uang sebanyak itu? Jangan sentuh ibuku. Kau beneran murahan sekali. Sudah panggil ibu ya? Dengar baik-baik. Gak cuma sentuh dia. Aku bunuh dia pun gak masalah. Pas sekali. Kau gak perlu nikah sama pengemis itu. Harusnya berterima kasih padaku. Clara, kau berani pukul aku. Hina aku boleh, tapi hina ibuku gak boleh. Baiklah, kalau begitu, ayo semuanya lihat. Clara ini dulu dianggap putri terhormat Jorom. Dia dan aku dijuluki dua bunga Jorom, tapi sekarang aku nikah sama putra ratu. Sementara dia nikah sama anak pengemis. Pengemis? Sayang bunga yang dipetik si kumbang. Sayang sekali. Bu Clara, meski kau kalah dari Bu Lucy, kau jangan putus asa begitu. Kalau enggak, nikah sama aku saja. Meski enggak setampan Pak Jo. Aku masih termasuk terpandang di Jorong. Jangan khawatir. Hal lain mungkin aku kalah. Tapi soal kekayaan, aku nggak pernah takut. Kau beneran konyol sekali. Aku lihat kau bukan pengemis busuk, tapi wanita gila. Lupakan dulu kekayaan suamiku. Grup Siva saja punya aset triliunan. Pernah lihat uang triliunan? Mungkin saja. Dia bahkan gak bisa kasih mahar Clara. Ngomong soal mahar, aku hampir lupa. Lara, kau suka desain ini? Emas murni? Minimal puluhan gram. Bu, dengan harga emas sekarang, harganya sekitar 200 juta ya? Ternyata cuma gelang emas. Barang ratusan juta disebut mahar? Ini pasti semua harta ibu. Bu, aku sangat suka. Ini sudah cukup. Masa begitu saja? Aku takut kau nggak suka, jadi cuma ambil satu saja. Kalau kau suka, semua ini akan jadi punyamu. Ini semua. Sebanyak ini? Bu, semua ini kau siapkan untukku? Nggak suka? Iya juga, anak muda sekarang siapa yang masih suka emas? Di sini, aku masih ada kartu bank. Kalian sudah cukup. Hari ini resepsi pernikahanku. Kalian datang rusak acara pemilik. Clara, kau beneran licik. Aku licik? Bukankah begitu? Kau ambil aset keluarga Jonah, lalu ke sini berlagak kaya. Dia cuma pengemis, mana mungkin bisa keluarkan perhiasan sebanyak ini? Aku peringatkan kalian, ratu bisnis akan segera tiba. Apalagi gubernur itu anak angkatnya. Kalau mereka tahu ada yang buat onar di sini, kalian tahu akibatnya. Bu, meski nggak tahu perhiasan ini dari mana, aku tahu kau demi lindungi aku. Aku nggak peduli. Ayo kita pergi. Ratu bisnis punya kekuasaan besar. Kalau sampai buat dia marah, jadi bencana bagi kita dan keluarga Jonah. Apa ada kemungkinan? Aku ini Ratu bisnis datang. Lihat, ini ratu bisnis. Kita nggak boleh nyinggung dia. Lebih baik kita pergi saja. Ibuku sudah sampai. Cepat, ke lokasi pernikahan. Baik. Hormat Ratu. Baik, gak perlu sungkan. Ratu, hari ini hari bahagia putra Anda dan putri aku. Silakan duduk di tempat kehormatan. Bu, Lucy hidangkan teh untuk Anda. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan.
Dasar kampungan. Ini tempat yang pantas kau duduki. Kau cepat turun. Aku baru pertama kali lihat orang gak tahu malu seperti kau. Ratu berdiri di sini, kau masih berani berpura-pura. Kau pasti sudah bosan hidup. Orang seperti ini pun bisa hadir di pernikahan. Beneran rusak martabat kita semua. Benar sekali. Benar sekali. Kampungan? Aku tahu kau mau dukung Clara. Tapi kampungan tetap kampungan, gak bisa jadi elegan. Sedangkan aku yang elegan dengan satu kalimat saja bisa usir kau. Aku lihat kau kecanduan berlaga. Gimana kau bicara sama aku? Apa keluarga Siva sudah punah? Sudahlah. Anda sebaiknya ngaku salah. Yang harus ngaku salah bukan aku. Tapi dia, dan mereka juga. Masih sempat minum teh. Cepat usir dia. Keluar. Serahkan semuanya ke aku. Dia belum paham apa-apa, kau juga nggak paham. Clara, kau sengaja bawa wanita gila untuk rusak rencanaku. Baik, ini konsekuensi perbuatan kau. Clara, kalau wajahmu rusak, harapan kau sama Joe juga habis. Lucy, aku ada masalah sama kau. Kalau kau berani sentuh aku, kau akan dapat karma. Tamparan ini balasan untuk tamparanmu tadi. Masih berani kutuk aku. Hari ini yang akan nikah ke keluarga Sano. Pasti aku. Aku. Karma, hari ini akan kutunjukkan padamu. Karma siapa yang datang duluan. Clara itu calon menantu yang aku pilih. Berani sentuh dia? Tanya aku dulu. Pengemis kotor pun berani hadang di depanku. Kira aku nggak berani sentuh kau? Bu, cepat minggir, jangan. Jangan. Kau dengar? Dasar tua, masih ada waktu untuk menyesal. Kalau berani, kau langsung saja. Cari mati. Pak Jo datang. Bukan Jo. Bu, aku baru turun dari pesawat dalam perjalanan ke pesta pernikahan. Anak itu Andi, dia yang kupilih dari junior untuk jadi asisten pribadiku. Belum pernah ketemu denganmu. Dia nggak nyinggung kau kan? Andi? Sudah, aku akan temui dia. Kenapa diam saja? Cepat turun. Ini pasti Pak Jo ya. Tampan sekali rupanya. Ngomong-ngomong, kau harus bela kami. Kedua orang ini ganggu putriku. Ini calon istri Kak Jo. Ini biasa saja. Yang di sebelah sini jauh lebih menonjol. Bu, salah orang. Dia bukan Jo. Bukan. Sudah kuduga. Jo sangat berbakti. Masa lihat ratu, siapapun enggak. Kalau aku nggak salah tebak, orang ini pasti mereka yang sewa. Benar? Bagus. Tebakanku tepat. Suruh kalian pergi, kenapa begitu susah? Masih belum nyerah. Sewa aktor? Ternyata aktor bikin kaget aku. Kau cari perhatian ya? Sudah gila kali, kampungan mau jadi elegan harus punya takdir dulu. Kenapa? Kau nggak kenal dia? Apa maksudmu? Sebelum kalian bicara, bukannya harus tanya dulu dia siapa? Kau sebenarnya siapa? Putra sulung cabang kedua keluarga Sano, si Pupujo, Andi Sano. Apa? Lucu sekali. Kau pura-pura, ya sudah, tapi masih begitu berlebihan. Siapa yang percaya? Benar. Kalau kau beneran keturunan keluarga Sano, Ratu kenapa nggak kenal kau? Ya, Bu, Anda bilang Anda kenal dia. Sebenarnya kenal atau nggak kenal? Aku sebenarnya... Sebenarnya aku nggak kenal dengan Bibi. Bibi sangat tertutup, hidupnya sederhana. Cuma sedikit di keluarga Sano yang kenal dia.
Kampungan, bilang kau nggak punya otak itu sudah pujian. Sewa aktor tapi bodoh juga. Berani bilang nggak pernah lihat Ratu. Menurutku dia juga palsu. Palsu? Sangat bodoh. Benar kan, Ratu? Diam. Kalau bukan karena kebaikan aku, kalian bahkan gak layak berdiri di sini. Sial. Dengar enggak? Ratu sudah ngomong. Masih nggak cepat usir kedua penipu ini keluar? Jangan kotori acara pernikahan aku dan Pak Jo. Palsu. Maksud kalian, ada yang memasukkan ratu bisnis? Sudah jelas. Jadi kalian anggap, yang ini ratu asli, dan yang ini palsu? Kalau enggak? Siapa yang asli dan palsu? Sederhana saja. Asal aku telepon Kak Jo, maka semuanya akan segera terselesaikan. Kak Jo, aku sudah ketemu Bibi, tapi sifat Bibi sepertinya nggak terlalu baik. Aku kasih tahu kau, ibuku di keluarga Sano selalu bersikap otoriter. Wajar kalau dia pemarah. Bahkan urusan pernikahanku harus lewat seleksinya. Beneran suara Jo? Apa dia beneran Andi sepupu Jo? Pantesan nenek nggak suka Bibi. Ini terlalu dominan. Tapi kalau dibandingkan, ini lebih pemarah. Sepertinya dialah Bibi. Sudah. Aku sudah mau sampai aula. Kau cuma tamu. Jangan ambil alih peran tuan rumah. Semuanya tunggu aku sampai. Baik. Aku tahu Kak Jo. Kalau begitu aku nonton saja. Bibi, kalau begitu aku pergi dulu. Apa maksudnya? Nggak urus lagi. Semuanya sudah dengar. Bahkan orang keluarga Sano juga sudah mengakuiku. Rina, kau masih mau bilang apa? Kalau nggak pergi, jangan salahkan aku marah. Marah? Bukannya kau dari tadi sudah marah? Semua orang tahu Ratu ibu angkat gubernur. Pernikahan keluarga Sano gubernur juga akan datang bawa mahar. Paling tunggu gubernur datang dulu. Gubernur? Kalau gubernur datang, masalah ini akan jadi makin serius. Nanti bukan lagi masalah pergi atau enggak, melainkan masalah hidup atau mati. Penipu lancang yang nggak tahu diri, seharian lenggang ke sana kemari. Sudah waktunya berakhir. Hari ini, aku akan buktikan ke kalian siapa yang akan mati duluan. Hormat Ratu! Hormat Ratu! Sekarang, kalian mau bilang apa lagi? Ini apa yang terjadi? Nah, ini pengawal kediaman gubernur. Jangan-jangan wanita tua ini beneran ratu bisnis. Ini nggak mungkin. Aku sudah bicara dengan Jo. Aku pasti nggak salah jemput orang. Apa mungkin yang dibilang Jo dengan yang kau jemput bukan orang yang sama? Gubernur datang! Messi dari kediaman gubernur datang antar mahar. Bu Messi, aku mau tanya, orang ini siapa? Berdiri di tengah dihormati semua orang. Apa beliau ini bukan ratu bisnis? Bukan begitu. Anda lihat dibandingkan dengan wanita ini, gimana auranya? Yang ini pakaiannya mewah, tapi secara penampilan masih kalah berkelas dengan wanita ini. Rina, kau beneran pandai berpura-pura. Aku beneran kira kau kenal orang kediaman gubernur. Rupanya mereka salah orang. Kira kau itu ratu. Apa maksudmu? Sudahlah, sudah sampai di titik ini. Aku nggak akan rendah hati lagi. Aku baru ratu bisnis sebenarnya. CEO Tanu Internasional. Kalau begitu, ada yang menyamar jadi ratu. Bu Messi, Anda gak boleh percaya satu pihak. Kalau salah tangkap orang, gubernur marah. Khawatir Anda akan sulit pertanggungjawabkan. Kau berani ancam Bu Messi? Sudah bosan hidup. Bu Messi, Anda belum tahu. Tadi keluarga Sano sudah akui langsung. Orang ini ratu bisnis asli. Cuma mereka berdua yang pantang menyerah. Benar. Anak angkat aku Mario. Apa dia baik-baik saja? Gubernur sangat sibuk. Tapi beliau pesan, setelah rapat penting selesai, beliau akan datang. Dengar, bahkan nama gubernur pun tahu. Mana mungkin ini palsu? Gubernur itu figur publik. Tahu namanya wajar saja. Aku tahu dari kecil gubernur dibiayai ratu, sampai karirnya melesat jelas terlihat. Jangan-jangan aku juga ratu. Berkelit seenaknya. Ucapanmu masuk akal, tapi gimana kau buktikan kalau dia ratu? Dia bisa buktikan apa? Dia cuma kesal karena aku nggak pilih dia jadi menantu, lalu sengaja buat masalah. Aku bisa buktikan.
Kriteriaku memilih menantu ada 3 poin. Cantik, baik hati, dan berani. Karena itu aku siapkan 3 jenis mahar. Mahar pertama, emas berlimpah sebagai mahar, hiasi keindahan Clara. Mahar kedua ini ada di sini. Lia, karena kau ngaku sebagai ratu, maka kau pasti tahu mahar ini apa. Mahar ini? Bu, kenapa? Anda cepat bilang. Mahar ini? Apa isinya? Katakan. Kenapa? Gak bisa jawab. Siapa bilang aku gak bisa jawab? Mengingat ini hadiah dari gubernur, pasti bernilai sangat tinggi. Selain itu, gubernur suka barang antik. Aku bilang, isinya barang antik porselen. Kau yakin? Yakin? Giliranmu. Yang ada di dalam ini, kayu busuk. Kayu busuk? Apa aku nggak salah dengar? Maksudmu di dalam ini cuma kayu bekas? Benar? Konyol sekali. Aku ini ratu. Mana mungkin suruh kediaman gubernur antarkan kayu busuk sebagai mahar. Ini nggak akan ada yang percaya. Messi, sekarang kau bisa bedakan mana yang benar? Benar Bu Messi, sudah sampai di titik ini untuk apa Tandia? Asli dan palsu sebentar lagi akan ketahuan. Tapi siapapun dia yang berani menyamar sebagai ratu, aku Messi akan bunuh dia. Bunuh! Bu, kau kenapa? Ada yang ketakutan setengah mati. Cuma nggak seimbang. Mau bunuh juga akan bunuh kau. Pengawal. Buka. Benaran tumpukan kayu busuk. Apa mungkin? Apa ini kayu langka seperti eboni? Kelihatannya juga nggak mirip. Ini nggak mungkin. Gubernur malah antarkan kayu busuk. Ini nggak masuk akal. Bu, dalam ini beneran kayu lapuk. Kau coba lihat, ini kenapa? Aku sudah nampak. Aku kan nggak buta. Kayu-kayu ini sisa peninggalan gempa. Benar, mungkin kalian gak tahu kenapa aku sangat kagum sama Clara. Itu karena dia gak cuma cantik, tapi juga baik hati. Selama ini danai daerah miskin tanpa pamrih. Kayu-kayu ini sisa gempa besar di Provinsi Selatan. Selama ini dia sudah sumbang sekitar 2 triliun. Wah, 2 triliun? 2 triliun? 2 triliun? Clara, kau sudah gila ya? Keluarga Jonah sudah di ujung tanduk. Kau sendiri masih berani keluarkan uang untuk selamatkan pecundang di pelosok itu? Aku rasa kau lebih mirip pecundang. Ini perbedaan terbesar aku dengan kau. Kau nggak akan pernah ngerti apa arti berbuat baik tanpa pamrih dan tanpa harap imbalan. Aku ingat sekarang. Tadi aku salah ingat. Kotak ini memang berisi kayu lapuk. Kau kira semua yang hadir itu bodoh ya? Aku selama ini urus pesta pernikahan agak lelah. Sesekali salah ingat 1-2 hal nggak boleh. Kau... Jadi, kau pikir cuma kayu lapuk? Coba pikir sekali lagi. Gimana kalau Ratu salah ingat lagi? Sudah jelas ini tumpukan kayu lapuk. Kali ini aku nggak akan salah ingat. Ini yang kau bilang ya? Aku yang bilang. Pengawal, cepat tangkap si penipu ini. Tunggu, kali ini ada alasan apa lagi? Karena yang aku siapkan untuk menantuku bukan cuma kayu lapuk, tapi ini rekening dana amal bernilai 100 triliun. 100 triliun? Banyak sekali. Rina, kau berani permainkan aku? Sepertinya siapa asli siapa palsu sudah sangat jelas. Seseorang barusan masih sangat yakin. Hampir tipu semua orang. Memalukan sekali. Besan, kau beneran ratu bisnis? Aduh, 100 triliun. Untuk apa kau kasih ke dia putriku, baru menantumu? Besan? Siapa besanmu? Jangan asal ngaku keluarga di sini. Besan, kami yang buta. Salah kenalin orang penting. Sebenarnya putriku Lucy sama putra Anda hubungannya sangat baik. Mereka berdua sudah lama jalin hubungan. Iya kah? Kenapa aku nggak pernah dengar putraku bilang?
Apa mungkin aku beneran salah orang? Sialan, calon mertua pun bisa salah orang. Ini semua salah Jo. Harus jaga kerahasiaan apaan? Aku minta maaf ke kau. Kalau perlu, aku akan berlutut dan minta maaf. Bu, kau lagi buat apa? Meski salah orang, cukup minta maaf saja. Lagi pula, dari senioritas, kau harusnya setara dengannya. Lucy, apa ya kau ngomong? Ini kan calon ibu mertuamu. Benar, benar. Kau cepat berlutut minta maaf ke mertuamu. Kau cepat. Kau mau aku berlutut? Jangan bercanda. Penilaian aku nggak pernah salah sedikit pun. Kalau aku bilang dia bukan ratu bisnis, maka dia bukan ratu bisnis. Sepertinya kau memang wanita yang sulit diatur. Belum nikah saja, sudah bersikap gini ke calon mertua. Messi, apa yang baru kau katakan? Apa perlu gubernur yang turun tangan sendiri? Hei, jangan, jangan. Bertindak. Siapa yang berani? Aku lihat siapa yang berani. Ini cincin 9 Phoenix. Ini benda pusaka ratu bisnis. Ini cincin 9 Phoenix. Sudah kuduga. Meski mahar bisa ditebak, tapi cincin ini nggak mungkin palsu. Aku sudah bilang, penilaian aku enggak pernah salah. Beneran benda pusaka ratu. Cincin 9 Phoenix, kenapa bisa ada di tangan? Kau tebak. Cincin 9 Phoenix ini kau ambil saja. Kau ada niat bakti ini sudah cukup. Kakek, cincin ini Anda dapat dari mana? Kau jangan sembunyikan lagi. Aku sudah nilai seluruh keluarga Tano. Cuma kau yang begitu luar biasa. Aku tahu kau mau sembunyikan identitasmu sebagai ratu. Tapi sama kakek, nggak perlu. Ambil kembali saja. Sepertinya kakek kira aku ratu bisnis. Ini lebih baik. Dengan benda pusaka ini, aku bisa kendalikan segalanya. Sekarang, kalian masih ada yang ragu dengan identitasku? Cincin 9 Phoenix ini aku serahkan ke keluarga Tano. Lia, kau berani curi pusaka keluarga? Kau ngaku sebagai ratu, aku masih bisa maafkan. Kau berani lakukan hal durhaka seperti ini? Kan cuma aku, kakek pun gak akan lepaskan kau. Kau cuma putri buangan keluarga Tanu. Apa hakmu tuduh aku? Kau tadi bilang apa? Cincin ini kau yang kasih ke keluarga Tanu? Beneran gak tahu jaga mulut. Berani omong kosong begitu. Aku yang ngomong kosong? Baik, sekarang aku telepon kakek. Biar dia lihat langsung. Orang seperti apa yang dididik keluarga Tanu. Bawa pusaka keluarga pamer kesana kemari. Aku jadi ratu dan kejahatan gak termaafkan. Gak perlu telepon lagi. Kakek, Anda datang? Kakek, aku baru mau cari Anda. Lia, dia... Pergi kau. Siapa kakekmu? Keluarga Tanu nggak mau terima sampah seperti kau. Kau baik-baik saja? Kakek, kau pukul aku? Nggak perlu dipukul. Keluarga Tanu cuma ada satu ratu, yaitu Lia. Asli tanpa palsu. Kau ini siapa? Hah? Bicara saya enaknya berdiri di sini ngaku ratu bisnis. Kakek, kau mana boleh bilang begitu? Semuanya. Rina cuma anak angkat keluarga Tanu. Dari kecil nggak tahu sopan santun. Diusir keluarga Tanu. Pernah jadi pengemis, berjualan kaki lima. Sudah lama jadi sosok kotor yang menjijikan. Cucu perempuanku Lia dari kecil dididik elit bangsawan. Setelah dewasa bahkan mendirikan Tanu Internasional. Dia teladan keluarga Tanu. Dan juga kebanggaan kami. Aku kotor, aku jorok. Dia itu teladan keluarga Tanu, kebanggaan keluarga Tanu. Akhirnya aku mengerti. Rupanya semua yang terjadi hari ini sudah kalian rencanakan dari awal. Gak ngerti kau bilang apa. Sudah aku duga. Kau, Lia, berani langgar norma dunia, ngaku sebagai ratu. Persiapan sematang ini, gunakan keluarga Siva sebagai batu loncatan. Cincin 9 Phoenix sebagai bukti, ternyata mau rebut tahta. Rina, kau masih nggak mau ngaku salah. Cepat pergi dari sini, pulang ke keluarga Tanu, introspeksi diri. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak ada rasa kekeluargaan. Dasar tua bangka, kau berani ngomong soal kekeluargaan? Kau pantas. Kau, apa maksudmu? Kalian terlalu remehkan aku.
Mulai hari ini, aku dan keluarga Tanu seperti kain ini. Rina, kau beneran anggap dirimu penting? Menurutku, kau sudah terlalu nyaman hidupnya. Kalau bukan karena keluarga Tanu, hidupmu di keluarga Sano mana mungkin semudah itu. Aku lihat kau salah pahami satu hal. Bukan karena keluarga Tanu dan Sano, hidupku bisa sesukses ini. Melainkan karena aku, keluarga Tanu dan Sano, baru bisa sampai posisi seperti sekarang. Benny, aku ingat kebaikanmu rawat aku, makanya cincin pusaka aku kasih ke keluarga Tanu. Keluarga Tanu sebenarnya bisa bersantai nikmati jasa dan nikmati hasil tanpa usaha. Gak nyangka, kau malah hancurkan diri dan kubur warisan ribuan tahun. Acting, lanjutkan actingmu. Ibu mertuaku sudah tunjukkan bukti fisik. Bahkan Pak Benny dari keluarga Tanu sudah akui sendiri. Kau masih saja munafik, mulut penuh kebohongan. Sampah seperti ini buat apa disimpan? Lebih baik serahkan ke Messi. Enggak buru-buru. Aku paling benci orang keras kepala. Kau bukannya bilang kau ini ratu. Coba buktikan ke kami. Aku tahu, kalian semua mau jatuhkan aku. Kau mau kubuktikan? Akan aku buktikan. Aku punya bukti fisik. Mau bukti apa lagi? Bukti fisik? Cuma benda mati. Ratu bisnis asli itu di bawah 1 orang. Dan di atas ribuan orang. Di dunia bisnis, satu katanya, bagai hukum yang gak terbantahkan. Beneran gak tahu diri. Masih hukum dengan ucapan. Beneran sehebat itu. Kalau gitu dengan satu kata langsung buat keluarga Tanu bangkrut. Ayo. Kau kira aku gak bisa? Kau bilang apa? Halo? Apa? Kau bilang aset keluarga Tanu dibekukan? Kau bilang aset keluarga Tanu dibekukan? Cuma dengan satu kata bisa bekukan aset. Cara ini bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Kakak, kau yakin gak salah? Masa hal seperti ini aku bisa keliru? Yang bekukan memang Tanu Internasional. Gak mungkin palsu. Lia, sekarang kau gak perlu rendah hati lagi. Waktunya kau tunjukkan kekuatan Ratu Sejati. Aku, ini... Kenapa? Gak bisa? Aku, apa yang sudah kau lakukan? Kau berani siram aku? Bu, masalahnya bukan apa yang aku lakukan, tapi apa yang mau aku lakukan. Aku bisa lakukan. Inilah kekuatan aku. Rina. Tampaknya dia lebih cocok dengan karakter ratu. Gak rendah diri, bertindak tegas, beneran bisa buat omongan jadi kenyataan. Lumayan menarik. Jangan-jangan mata aku yang keliru salah kenali orang. Ini cuma kebetulan. Keluarga bangsawan itu keluarga jorom, perkawinan 2 keluarga besar. Aku sebagai ibu tentu harus lakukan penilaian harta. Bekukan rekening keluarga Tanu, bukankah itu hal biasa? Kalau begitu, masuk akal juga. Benar, memang bisa diterima. Aku lihat, apalagi jurusmu? Aku lihat kau beneran gak akan menyerah sampai lihat kegagalan. Bangsawan kalian, Joe, sudah telepon aku. Halo, Joe? Kenapa kau belum sampai? Bu, aku sudah di pintu hotel. Gimana pernikahannya? Nenek, Sudah ketemu istri Joe? sudah ketemu. Cuma ada sedikit masalah. Di sini ada 2 pengantin. 2? Sudah kuduga, dia pasti buat kejutan aneh. Keluarga Jonah hampir bangkrut. Apa istimewanya? Nanti aku pergi. Aku akan pilih gadis keluarga Siva. Apa katamu? Ada hal seperti ini? 5 menit kemudian, kita ketemu di aula. Beneran gak masuk akal. Joe sudah mau sampai. Aku malas debat dengan kau. Clara, mahar ketiga ini harus aku kasih ke kau. Masih ada mahar ketiga? Tentu, mahar pertama, ribuan kati emas untuk hiasi kecantikanmu. Mahar kedua, dana 20 triliun, hargai kebaikanmu. Mahar ketiga, jabatan manajer umum Tanu Internasional. Apresiasi keberanianmu. Tunggu, kau bilang manajer umum? Manajer umum baru? Itu aku. Enggak mungkin. Mertuaku sudah bilang dia baru ratu. Selain itu, demi pernikahan kedua keluarga, dia sengaja duduki jabatan sebagai manajer umum Tanu Internasional untuk atur semua urusan di Jorom dan dukung aku. Kau dengan entengnya bisa angkat Clara ke posisi sepenting itu. Apanya yang lucu?
Pantang menyerah sampai mati. Tanu internasional dari atas sampai bawah, mana ada yang bukan diisi keluarga inti Tanu. Dia orang luar, masih mau ikut campur. Justru karena ini, keluarga Tanu jadi semena-mena dan balas budi dengan kejahatan. Kau... Bagus. Lia, tunjukkan status ratumu. Dia bukannya bilang, ucapan itu hukum. Omong kosong. Kau telepon, biar mereka lihat. Di keluarga Tanu, siapa yang terhebat sebenarnya? Aku juga mau lihat siapa yang terhebat. Bu, jangan biarkan mereka semena-mena. Waktu baik sudah mau sampai. Aku nggak mau di resepsiku. Lihat 2 pecundang ini. Baik, aku telepon. Aku belum lapor. Grup nggak ada yang kenal aku. Oh, kenapa? Telepon. Aku lihat kau kebanyakan nonton sinetron ya. Pengangkatan personalia sepenting ini bisa diselesaikan dengan 1 telepon? Ini teknologi canggih apa? Cincin itu bisa begitu juga. Cepat, pergi ke lokasi pernikahan untuk sampaikan penunjukan jabatan. Baik. Aneh, meski penunjukan sudah dilakukan, kenapa penunjukan itu diisukan dengan token tingkat tertinggi? Lebih baik aku konfirmasi dulu. Halo, Pak Jo. Ada satu hal yang perlu kukonfirmasi denganmu. Ada apa? Ratu gunakan cincin 9 Phoenix untuk sampaikan penunjukan jabatan terbaru. Clara ditunjuk sebagai manajer umum Tanu Internasional. Apa kau sudah tahu soal ini? Bukannya ibuku akrab dengan Lucy dan sudah pilih Lucy sebagai menantu. Kenapa Clara yang jadi manajer umum? Apa mungkin ini kompensasi untuk keluarga Jonah? Nggak perlu khawatirkan itu. Biar aku yang urus. Pertahankan kandidat semula. Rina, ternyata persiapanmu sangat matang. Bahkan cara menggunakan cincin itu sudah kau ketahui. Kau datang dengan persiapan. Sudah terlambat. Gua cari alasan sekarang. Benar, itu terlalu palsu. Mana yang asli, mana yang palsu? Sudah terlihat jelas. Lia lagi putar balikan fakta. Selaku ratu, harusnya tahu rahasia cincin 9 Phoenix. Benar kan? Diam, bicara omong kosong apa kalian? Siapa yang omong kosong akan segera terbongkar. Pak Marwan datang. Pak Marwan, kau datang tepat waktu. Apa kau bawa penunjukan jabatan yang terbaru? Itu benar. Aku datang ke sini untuk umumkan manajer umum yang baru. Aku baru saja dapat pemberitahuan. Ini sudah penunjukannya. Manajer umum yang baru adalah... Hah? Clara? Kalian mau alasan apa lagi? Kenapa bisa begini? Apa, Rina ini beneran ratu bisnis? Itu nggak mungkin. Dia itu putri terlantar keluarga Tanu. Mana mungkin bisa jadi ratu? Keluarga Tanu juga jahat padanya. Kenapa dia kasih cincin itu ke keluarga Tanu dan balas kejahatan dengan kebaikan? Mana mungkin ada orang yang sebodoh itu? Nak, ini gimana nih? Clara, terima surat penunjukannya. Apa yang kau lakukan? Itu surat penunjukan Tanu Internasional. Kau berani merobeknya? Kenapa? Memangnya nggak boleh kurobek? Surat penunjukan ini nggak sah. Ku beritahu kalian, kami cuma punya 1 kandidat untuk jadi manajer umum, yakni Lia. Wajar halnya bagi ratu untuk datang ke Jorok dan menjabat jadi manajer umum. Bahkan Pak Jo sudah bilang bahwa menantu yang dipilih oleh ratu adalah Lucy. Kalau begitu, orang ini sudah jelas ratu bisnis. Bu Rina, panggil saja aku Marwan. Mohon bantuan untuk kedepannya. Sudah ku bilang apa sebelumnya? Rina, rencana licikmu gagal total. Beraninya kau bersaing dengan cucuku untuk perebutkan posisi ratu. Biar ku ingatkan, yang asli nggak mungkin jadi palsu. Yang palsu nggak mungkin jadi asli. Tampaknya kebenaran akan segera terungkap. Rina, kau lihat? Bahkan Pak Marwan kenali aku. Sekarang kau nggak bisa bicara lagi kan? Penunjukan tertinggi? Konyol. Biar ku beritahu, akulah manajer umum. Jabatan ini nggak akan kulepaskan dan nggak seorang pun bisa merebutnya. Akan kulihat gimana akhir nasibmu hari ini. Ibu, ini akhir nasibku bukan urusanmu.
Lia, kau pikir kau bisa tenang dan gak bisa diusik siapapun cuma karena kau menjabat jadi manajer umum dan dapat dukungan keluarga Tanu? Iya. Apa kau pikir kau lebih berhak jadi ratu bisnis daripada aku cuma karena besar di lingkungan kaya dan punya banyak koneksi? Iya. Apa kau kira kau bisa pakai identitas yang bukan punyamu buat ibu keluarga Tanu, bawa cincin 9 Phoenix dan ajukan lamaran ke Tanu Internasional buat dapatkan jabatan tinggi sehingga kau bisa rebut posisi orang lain dan pasukan yang asli? Iya. Tunggu dulu, kenapa kau bisa tahu soal lamaran kerjaku ke Tanu Internasional? Soalnya, surat lamaranmu ada di tanganku dan aku gak akan tanda tangan. Apa? Jadi, kau sekarang sama sekali bukan manajer umum. Nggak mungkin. Kenapa lamaran kerjaku bisa ada di tanganmu? Biar aku lihat. Ini beneran lamaranku. Kenapa bisa begini? Ibu kan ratu. Kenapa masih perlu ajukan lamaran? Tanu Internasional itu punya aset ratusan miliar dan punya 3.800 cabang di dalam serta luar negeri. Ibu mau kemana dan mau jabatan apa? Tinggal kasih perintah saja. Kenapa malah begini? Ada apa ini? Hah, Lia, cepat jelaskan. Ini sebenarnya karena... Aku tahu ini pasti karena Tanu Internasional adalah perusahaan besar yang profesional. Setiap penunjukan jabatan harus lewat prosedur ketat. Iya, pasti begitu. Tapi, kenapa surat lamaran ini ada di tangannya? Aku tahu. Dia pasti mencurinya. Jangan bohongi diri sendiri. Mau dipikir seperti apapun, Lia mustahil jadi ratu. Iya, ini nggak masuk akal. Lia, apa kau bohongi kami selama ini? Lia, keluarga Siva selalu layani kau dengan baik. Kalau kau berani bohongi kami, kau tahu akibatnya kan? Bukan. Pak Jo datang! Ini hari yang sangat baik ya. Meriah sekali. Pak Jo, kau nggak boleh diam saja dan biarkan ibumu diperlakukan gak adil. Benar sekali, kau harus buktikan kebenaran untuk ratu kita. Ibu, Ratu. Sayang, aku sudah penuhi permintaanmu dan ajak Bibi kembali ke keluarga Siva. Awalnya aku kira pernikahan kita akan lancar, tapi siapa sangka Clara masih berniat jahat. Bahkan sampai bawa orang kampungan untuk menyamar jadi ratu. Aku sudah diperlakukan gak adil, kau harus bela aku. Tunggu, orang kampungan? Maksudmu dia? Iya, apa aku salah bicara? Kenapa ekspresi Pak Jo terlihat agak aneh? Iya, dia kayak nggak suka sama Lia dan malah bela Rina. Nah, kau datang? Besar juga nyalimu. Kau berani manfaatkan aku. Memangnya kita akrab. Apa maksudmu ini? Tunggu, bukannya dia ini ratu bisnis? Ada apa ini? Soalnya dia itu palsu. Aku Jo Sano cuma punya satu ibu, yakni Nyonya Rina Tanu. Ternyata yang palsu itu dia. Lagi pula dia ini bibiku. Aku sudah lama tahu kalau auranya nggak biasa. Ibu, ternyata calon menantu pilihanmu bukan Lucy, tapi Clara. Ibu tahu Clara itu cinta pertamamu. Dan kau sangat cinta dia. Ibu sudah uji dia. Clara berbudi luhur dan sangat langga. Tapi ibu... Jangan alasan lagi. Bilang ke ibu, apa kau suka Clara? Suka dari lubuk hatiku yang terdalam. Clara, gimana denganmu? Apa kau suka Jo? Nona Clara, maaf atas kejadian barusan. Mohon bantuan untuk kedepannya. Kau akan jadi menantu ratu. Sungguh wanita yang terhormat. Aku bersulang untukmu. Gimana ini? Kesempatan Mas hilang begitu saja. Awalnya aku ingin puaskan hati ibu mertua, tapi siapa sangka ternyata wanita ini ibu mertuaku. Badannya juga bau. Mana mungkin dia pantas jadi ibu mertuaku. Zaman sekarang, semua orang maunya nikah sama keluarga Sano. Apa hebatnya si Clara ini? Seorang gadis harusnya sering tampil di depan publik dan sambut semua orang. Beda dari Lucy yang dibesarkan di lingkungan terpelajar dan beradab. Dia baru pantas disebut wanita terhormat. Cucuku harus nikah sama wanita kayak Lucy. Ibu, dari mana ibu lihat dia terpelajar dan juga wanita terhormat? Jangan panggil aku ibu. Dulu anakku nggak nurut nasihatku hingga akhirnya nikahi pengacau kayak kau yang buat dia mati muda. Itu kecelakaan. Bukan kecelakaan. Kalau anakku nikah sama putri keluarga Tanu, keluarga kita sekarang pasti bahagia. Makanya cucuku nggak boleh lakukan kesalahan yang sama. Jo harus nikahi wanita yang terpelajar. Ibumu itu contoh buruk. Jangan dengarkan kata-katanya. Lucy, tampaknya kita masih punya harapan.
Sejak pertama kali aku ketemu nenek, aku sudah merasa akrab denganmu. Nenek harus bela aku. Anak baik, nenek pasti bela kamu. Jangan takut. Nenek, kenapa kau ikut campur? Aku ikut campur. Ini demi kebaikan keluarga Sano. Nenek, ini keputusan Ratu. Meski kau sesepuh, kau nggak bisa ubah seenaknya. Ratu, si Rina ini. Mana mungkin. Dia layani keluarga Sano selama bertahun-tahun. Dan gak pernah keluar rumah. Aku yang paling tahu dia itu sebenarnya orang seperti apa. Apa? Dia bukan ratu? Memang bukan. Aku gak pernah bilang kalau ibuku adalah ratu bisnis. Tapi rumor bilang kau itu anak dari ratu bisnis. Dan ratu berasal dari keluarga Tanu. Ibumu anggota keluarga Tanu kan? Aslinya aku punya ibu angkat yang gak pernah menunjukkan diri. Tapi dia selalu bantu aku diam-diam. Nenek yang cerita begitu padaku. Nenek, sekarang kau harus bilang siapa sebenarnya ratu bisnis itu. Lia, cepat ke sini. Inilah ratu bisnis yang asli. Jo, apa kau juga percaya kalau Lia itu ratu bisnis? Ibu, nenek sudah buktikan. Jadi nggak perlu kita debatkan lagi. Ayo hargai satu sama lain. Nenek, aku sembunyikan identitasku karena itu terkait rahasia bisnis di Dastra. Setelah akuisisi terbesar di luar negeri selesai, aku baru bisa ungkapkan identitas. Sebenarnya aku... Kau cuma pembantu tua di keluarga Sano. Itu sudah jelas. Sedangkan Lia, waktu dia pertama kali muncul di depanku dengan token ini, aku langsung yakin kalau dia ratu bisnis. Cuma karena token? Bukan cuma itu, dia juga cinta sejati anakku. Setelah anakku meninggal, Lia terus bantu keluarga Sano. Bukannya harusnya begitu. Tapi kau gak tahu terima kasih sama keluarga Tanu yang besarkan kau. Dan gak hargai kebaikan ratu bisnis yang bantu dari awal. Kau malah berani buat keributan. Kau gak pantas jadi menantu keluarga Sano. Lia, kau beneran mainkan drama sampai tuntas? Bahkan nenek pun sampai kau hasut. Hebat. Hebat kau. Kehebatanku belum kutunjukkan. Maaf semuanya. Pernikahan mewah ini malah jadi kejadian yang memalukan. Pertama-tama, kedua nona ini memang tunanganku. Clara adalah cinta pertamaku. Kami sudah bersama sejak kuliah. Dia punya cita-cita dan ambisi. Dia wanita tangguh yang sangat kukagumi. Sedangkan Lucy adalah gadis dari keluarga kecil yang disayangi oleh banyak orang dan memenuhi fantasi banyak pria atas gadis idaman. Jo, kalau sudah begini, kau harus buat pilihan. Aku selalu berbakti pada ibu. Aku tahu dia besarkan aku dengan susah payah. Makanya aku pilih Lucy. Jo. Ibu, demi masa depan keluarga Sano, aku harus pilih Lucy. Clara, maafkan aku. Jo, aku beri kau kesempatan terakhir. Ibu, aku sudah putuskan untuk pilih Lucy. Jangan persulit aku lagi. Aku punya alasan untuk lakukan ini. Katakan, apa alasanmu? Ibu, sekarang terlalu banyak orang. Gak ada buat ku katakan. Nanti aku bilang di rumah. Sayang sekali ibu. Aku tahu ibu gak suka padaku. Kita saling membenci. Tapi apa boleh buat, takdir tetapkan aku sebagai menantumu. Sedangkan kau, satu-satunya sandaranmu sudah hilang. Kau hidup atau mati ke depannya. Semuanya tergantung kekuatanmu. Tunjukkan saja, sehebat apa dirimu. Bibi, tampaknya kita nggak berjodoh. Kita nggak bisa jadi mertua dan menantu. Oke, aku mengundurkan diri. Kalian semua yakin kalau Lia adalah ratu dan menjilat kekuasaannya? Bahkan anak kandungku sendiri rela korbankan cinta sejatinya demi pamor dan harta. Kalau begitu, aku juga akan pergi. Kuharap kalian gak menyesal nantinya. Tunggu, memangnya kalian kuizinkan pergi? Lucy, jangan keterlaluan. Dia tetap ibuku. Apa kau tahu berapa banyak kesulitan yang kualami waktu bela ratu tadi? Mereka mau dibiarkan pergi begitu saja? Apalagi yang kau mau? Bu Messi, kau lupa taruhanmu tadi. Tadi kau mau habisi kami. Sekarang mau lepaskan mereka begitu saja? Benar, aku sudah bilang buat hukum mati yang terbukti palsu. Bu Messi, ibuku mungkin bukan ratu bisnis, tapi dia tetap ibuku. Tolong ampuni dia. Rina boleh diampuni. Lagi pula dia ibu mertuaku. Kami akan sering bertemu. Tapi Clara, dia tetap harus dihukum. Kulihat siapa yang berani. Sudahlah, berhenti pura-pura. Aku ngaku kalau sudah remehkan kau. Kau bukan pengemis dan gak kampungan. Tapi sehebat apapun dirimu, kau cuma ibu rumah tangga. Clara bukan kerabatmu. Buat apa bela dia? Aku akan terus bela dia hari ini. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, kau nggak sebanding sama Clara. Sayang, lihat dia. Ibu,
Ini... Mudah saja, Messi, selaku ratu, aku perintahkan kau seret Clara keluar. Patahkan kakinya dan buang untuk makanan anjing. Maaf, Bu Clara. Pengawal, lakukan seperti perintah ratu. Ibu! Hubungan ibu dan anak yang harmonis. Alangkah mesranya pasangan suami istri. Mario, di mana kau? Cepat keluar. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia lagi. Gubernur. Aku suruh kau antar mas kawin. Dan begini cara kau mengantarkannya. Gubernur, ini semua gara-gara... Diam kau! Aku sudah paham alur kejadiannya. Seperti yang kita ketahui, Ratu Bisnis adalah legenda bisnis di Dasra. Dia membantu Dasra dari balik layar dan berdiplomasi dengan oligarki internasional. Hari ini, kalian masih bisa berdiri di sini dan pura-pura jadi keluarga kaya. Semuanya berkat Ratu. Siapapun yang berani hina Ratu harus dihukum mati. Lia, kenapa kau diam saja? Cepat sapa dia. Aku nggak kenal gubernur. Nggak kenal? Bukannya gubernur juga anak angkatmu kayak Joe? Joe juga baru tahu hari ini kalau aku ibu angkatnya. Benar juga. Ibu, kau baik-baik saja? Maaf ibu jadi terkejut. Ibu, sejak kapan kau kenal dengan gubernur? Kenapa dia jadi anak angkatmu? Kenapa aku gak tahu apa-apa? Ibu harus jelaskan padaku. Jelaskan? Buat apa jelaskan padamu? Ini ibumu. Apa kau tahu alasan ibu angkat kuasai dunia bisnis dan gak terkalahkan? Itu karena... Sudahlah, apa gunanya dibahas sekarang? Aku sudah bilang berulang kali, tapi nggak ada yang percaya. Ini sudah sore. Gimana kalau kita mulai pernikahan hari ini? Pertama-tama, selamat datang ke pesta pernikahan anakku, Joe Sano. Selanjutnya, aku akan umumkan sesuatu. Pesta pernikahan hari ini dibatalkan. Apa? Ibu bercanda ya? Aku sudah umumkan pilihanku, yang nikah itu aku, bukan ibu. Rina, nggak kusangka kau punya hubungan dengan kediaman gubernur. Kalau kau masih dendam padaku sampai mau halangi Joe nikah, aku bisa mengalah. Masalah hari ini bisa kita lupakan. Apa sikapmu yang selalu persulit aku mau dilupakan juga? Apa maksudmu? Kau suruh aku minta maaf? Ratu bisnis kita memang ahli menyesuaikan diri. Oke, kalau kau berlutut di depan semua orang dan bersujud 3 kali, akan kupertimbangkan. Tahu? Ibu, hari ini aku harus nikahi Lucy. Anakmu saja mau. Kenapa kau yang orang tua malah rusak kebahagiaannya? Benar, bukannya Lucy sangat baik. Aku juga pilih Lucy. Rumor bisa berbahaya. Ibu, jangan rusak kebahagiaanku karena gengsi semata. Gengsi katamu? Kau tahu latar belakang keluarga Siva? Apa kau tahu Lucy pernah pacaran sama berapa banyak pria? Apa kau tahu sifat asli dia? Jangan asal bicara. Kau andalkan statusmu sebagai orang tua buat serang pribadi orang. Gubernur saja panggil dia ibu angkat. Jangan-jangan dia benar ratu bisnis. Benar atau enggak, kalau bisa buat gubernur hormat, statusnya pasti luar biasa. Acara ini kuputuskan batal. Clara, ayo pergi. Joe, kau terlalu naif. Kau sama sekali nggak tahu siapa Lucy sebenarnya. Dan dia itu wanita seperti apa. Meski kau nggak pilih Clara sekalipun, Lucy ini sama sekali nggak pantas buat jadi istrimu. Kakek. Kau sama sekali bukan ratu bisnis. Benar kan? Kakek, aku... Situasinya sudah begini. Tapi kau belum mau jujur. Padahal aku sangat hebat. Bahkan Bu Jenny dan keluarga Tanu juga akui aku. Sudahlah, kalau sudah begini, hal yang palsu pun harus jadi asli. Kakek, maksudmu? Dia cuma didukung seorang gubernur. Tapi kita punya Tanu internasional dari atas sampai bawah. Bahkan para petinggi ikut mendukung. Jangan lupa, petinggi Tanu internasional sudah lama jadi bagian keluarga Tanu. Kalau Tanu internasional bilang kau ratu, kau beneran ratu. Terus apa yang harus kulakukan sekarang? Libatkan Lucy. Pastikan statusmu sebagai ratu bisnis benar-benar kuat. Aku bisa serahkan posisi manajer umum ke Lucy. Dengan begitu, keluarga Siva juga akan sejalan denganku. Rina, aku mau lihat apa yang kau punya untuk lawan aku. Aku akan minta anggota keluarga Tanu untuk transfer sahamnya ke kau. Setelah jadi pemegang saham tertinggi, kau akan jadi presidir Tanu internasional. Dengan begini, meski bukan ratu, kau akan tetap dianggap ratu.
Ibu, nggak perlu rendah diri lagi. Ibu sudah bantu akuisisi bisnis. Kaisarina izinkan ibu kembali memakai status ratu bisnis. Malam ini, semua kepala negara akan berkumpul di Jorom. Dan Kaisarina juga akan datang melihat. Oke. Momen ini sudah kutunggu selama 20 tahun. Tapi, selama 20 tahun terakhir, keluarga Tanu perlahan menyusup. Dan Tanu Internasional sudah dipenuhi antek keluarga Tanu. Aku juga menyadari bahwa Lia diam-diam bersekongkol dengan para direksi Tanu Internasional. Gimana menurutmu? Haruskah kita? Nggak perlu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Biarkan Lia mondar-mandir dan tarik para pengkhianat ke atas. Dan kita tangkap mereka sekaligus. Ini villa keluarga Sano, luas sekali. Asalkan aku bisa nikah ke keluarga ini, semua ini nantinya akan jadi milikku. Ayo, kalau ibu lihat ini, dia pasti nggak akan tolak kau. Mau tolak gimana? Ibumu itu bukan ratu bisnis. Kalau harus cari muka, lebih baik cari muka ke ibu angkatmu saja. Lucy, Iya, aku tahu. kau jalan-jalan dulu. Aku masuk cari ibuku. Kalian berdua, tolong jaga Lucy baik-baik. Baik, Pak Jo. Awalnya aku mau adakan pernikahan yang romantis sama Joe. Sayangnya, itu tinggal kenangan. Ada orang yang nggak punya malu. Kau nggak tahu siapa nyonya di rumah ini bukan lingkupmu. Tapi tetap memaksa masuk. Asyik nggak? Aku nggak maksa masuk, hal yang dipaksakan nggak akan indah. Bibi yang undang aku ke sini, aku pergi sebentar lagi. Kau kira ini pasar yang bisa kau datangi dan tinggali seenaknya sendiri? Lepaskan aku! Kau berani sentuh perutku. Kalian berdua tahan dia. Lucy, apa maksudmu? Nggak ada maksud tertentu. Perutku ini sangat berharga. Sekarang perutku sakit. Semua salahmu. Coba tebak. Apa yang akan kulakukan sekarang? Jangan-jangan Kau bilang Lucy hamil? Ibu, inilah alasan kenapa aku harus nikahi Lucy. Aku tahu kau benci dia. Aku juga tahu kalau sudah kecewakan Clara. Tapi, aku harus pikirkan masa depan keluarga Sano. Nenek sudah kasih perintah mutlak kalau anak ini harus dilahirkan. Apa kau yakin anak ini benar-benar anakmu? Dan bukan karena kilaf mabuk. Ibu, aku akui kalau sudah lakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Jangan! Gawat. Clara, Joe yang kau pikirkan sepanjang waktu sebenarnya sudah lama bersamaku. Kau beneran bodoh. Buat apa mainin cinta sejati lagi? Ini sudah zaman apa? Lucy, kau gak punya malu. Sekarang, akulah permata kesayangan keluarga Sano. Aku ini sedang mengandung masa depan keluarga Sano. Sedangkan kau gak punya apa-apa. Ingat, kau benar-benar gak punya apapun. Ayah. Clara, perusahaan kita hancur. Keluarga Siva beneran kejam. Keluarga Jonah mereka buat terpojok. Lucy, sudah aku bilang aku gak akan rebut Joe darimu. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Grup Jonah adalah hasil jeripayahku. Soalnya, aku gak suka kau. Paham? Kalian berdua tahan dia. Apa yang kau lakukan? Orang kayak kau beraninya bersaing denganku. Kalau kembali ke zaman dulu, kau gak akan bisa bertahan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Aku lihat kalian sudah berani lampaui batas. Bahkan orang yang kuundang berani kalian sakiti. Lepaskan. Nyonya Lucy yang suruh kami lakukan ini. Bibi, kumohon, tolong selamatkan keluarga Jonah. Aku gak layak dibandingkan sama keluarga Sano. Kumohon pada kalian, tolong ampuni keluarga Jonah. Aku gak akan berhayal lagi. Aku gak mau nikah. Aku beneran gak mau nikah. Jangan takut, nak. Masalah keluarga Jonah, biar Bibi yang urus. Ayo pergi, biar Bibi obati kamu dulu. Minggir. Kau nggak lihat kalau dia terluka? Aku panggil kau ibu mertua, tapi jangan keterlaluan. Ingat baik-baik, siapa yang berkuasa di rumah ini sekarang. Oh, itu berarti kau yang berkuasa di keluarga Sano. Joe,
Wanita brengsek ini nyaris buat aku keguguran. Kau nggak bisa kendalikan dia. Ibu, aku tahu ibu mau tunjukkan kuasa selaku orang tua. Tapi ibu harus tahu batasan. Di atas ibu ada nenek yang berkuasa. Di luar sana ada ibu Lia yang berkuasa. Ibu gak ada apa-apanya. Cukup. Tampaknya kau juga remehkan aku. Buat apa kalian kembali ke sini? Ini rumah keluarga Sano. Aku nyonya muda keluarga Sano. Kenapa aku nggak boleh ke sini? Pengawal! Apa pengawal keluarga Sano sudah mati semua? Aku dan ibu mertua nggak saling cocok. Kami mustahil bisa hidup bersama. Usir dia dari sini. Kalian mau usir aku? Jo, kau bisu ya? Kenapa diam saja? Cepat bertindak. Berhenti! Panglima kediaman gubernur perintahkan aku lindungi Nyonya. Coba saja kalau ada yang berani sentuh. Sekarang, kalian masih mau halangi aku? Ayo pergi. Jo, ibu angkat sangat baik. Jadikan aku manajer umum di Tanu Internasional. Coba lihat ibumu itu. Kadang aku bingung. Kau ini beneran anak kandungnya atau bukan? Dulu ibuku gak begini. Entah apa yang terjadi belakangan ini. Kayaknya dia sudah pikun. Suruh orang selidiki. Ini anak siapa? Baik, Nyonya, tolong beri aku 1 jam. Omong-omong, Nyonya. Berkat manuver Lia dan keluarga Tanu, posisi manajer umum di Tanu Internasional sudah jatuh pada Lucy. Tapi struktur bisnismu sangat sempurna. Kalau mau lakukan ini, mereka harus tukar itu dengan aset keluarga Sifah. Kalau begitu, biarkan Lucy tanggung akibatnya sendiri. Baik, Nyonya. Bibi, kenapa Bibi selalu bantu aku? Gadis baik, sejak pertama kali kau dan Joe mulai pacaran, bisa dikatakan kalau aku lebih paham soal kau daripada Joe. Sayangnya, Joe, dia sudah... Selama kau masih niat untuk bersama anakku, sisanya serahkan padaku. Joe, bocah itu, di luar dia akui ibu angkat palsu. Dan di dalam malah cari istri berhati licik. Kalau dibiarkan, keluarga ini bisa hancur. Ayo pergi. Kita harus urus hal penting. Bibi mau aku jadi manajer umum Tanu Internasional? Sudahlah, lebih baik gak usah. Memang jadi manajer umum gak akan bisa pojokan Lucy. Makanya kau harus jadi presidir. Apa? Kakek, gimana soal transfer sahamnya? Pak Wawan dari 3 direksi utama adalah orangku. Harusnya nggak ada masalah, kan? Semuanya lancar. 3 direksi utama sudah sampai di ruang rapat Tanu Internasional untuk tanda tangan dokumen saham. Baguslah. Lucy, sebentar lagi sampai. Oh iya, apa soal penunjukan manajer umum sudah diurus? Ibu mertua ada di sana. Ayo jalan. Sudah selesai. Tapi keluarga Siva harus berkorban supaya Lucy bisa naik jadi manajer umum. Asal aku bisa jadi ratu bisnis, keluarga Siva bangkrut atau enggak bukan urusanku. Bangkrut? Bangkrut apa? Enggak, bukan apa-apa. Ayo, cepat kita pergi. Bu Rina sudah datang ya? Perlu ku antar masuk? 3 direksi utama sudah sampai kan? Kau naik dan temui mereka dulu. Nanti ku panggil kalau ada perlu. Aku akan ajak Clara buat keliling lihat pemandangan. Baik. Clara, kantorku ada di depan sana. Ibu, nggak kusangka aku beneran jadi manajer umum di Tanu Internasional. 1 dari 10 perusahaan top dunia. Ini seperti mimpi. Kau sudah panggil aku ibu mertua, jadi sudah sewajarnya posisi manajer umum kuserahkan padamu. Ibu, kau baik sekali padaku. Nggak kayak si Rina itu. Tenang saja, di perjamuan Kepulauan Ratu nanti, aku pasti dukung kau sepenuhnya. Berhenti. Rina, beraninya kau bawa Clara ke sini. Beneran macam hantu yang nggak mau pergi. Rina, ibu mertua orang lain semuanya bela menantunya sendiri. Tapi kau malah terus-terusan bela orang luar. Sebenarnya apa maumu? Aku ingin hati nuraniku tetap bersih.
Puas kau? Ibu boleh datang. Tapi buat apa ajak Clara juga? Buat menjabat. Ada masalah apa? Posisi manajer umum sudah dikasih bakatku buat Lucy. Penunjuk di pesta pernikahan. Cuma masa lalu. Sudahlah, jangan bicara omong kosong dengannya. Kita bisa terlambat ke penunjukan Lucy. Ayo pergi. Kita masih perlu ke sana? Tentu saja. Kau tunggu saja dan lihat pertunjukan bagus. Kalian ini... Kau manajer umum yang baru, Lucy, Bu Lucy. Katanya, Bu Lucy adalah menantu ratu bisnis. Bahkan 3 direksi utama juga datang dukung dia. Itu berarti Bu Lucy sangat dihargai oleh ratu bisnis. Dia itu Lucy. Di sebelahnya ada Pak Jo. Itu Pak Jo. Nasibnya mulus banget. Baru saja jadi menantu, langsung jadi manajer umum. Di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Kalau aku punya nasib seoke dia, aku bisa bangun dari mimpi sambil senyum. Terus yang di sampingnya itu, mungkinkah dia itu? Benar. Beliau adalah putri tunggal Tanu Internasional. Ratu bisnis. Lia. Wah! Dia itu Lia. Kalau dia presdir, lalu aku siapa? Ratu, aku manajer di Tanu Internasional, nama Kurian. Aku yang biasa urus operasional sehari-hari di Tanu Internasional. Sebelum manajer umum datang, urusan sehari-hari di Tanu Internasional semua yang jadi tanggung jawabku. Kalau bisa, tolong panggil aku Rian. Namaku Ali. Namaku Desi. Aku Lina. Aku Susi. Bu Lucy, bisakah kau ceritakan pada kami, gimana kau bisa bergabung dengan keluarga ratu? Hubunganmu dengan ibu mertua pasti sangat harmonis ya? Harmonis? Menurutku gak harmonis sama sekali. Barusan, dia bahkan mau usir aku dari rumah. Siapa kau? Apa kau punya hak bicara di sini? Jo, cepat urus ibumu. Ini Tanu Internasional, bukan rumahmu. Jangan sampai wanita tua ini bikin malu di sini. Ibu, bisa nggak jangan buat masalah? Kenapa ikut masuk ke sini? Aku datang buat ingatkan kalian. Agar hati-hati pada Lia dan Lucy. Kalau kau bersikeras buat jadi manajer umum di sini, keluarga Siva akan tamat. Kau ini bilang apa? Ibu, kau tahu sendiri, keluarga Sano selalu dipimpin perempuan. Lucy itu menantu keluarga Sano. Sudah seharusnya dia jadi manajer umum. Untuk pengalaman. Selain itu, aku cuma butuh tanda tangan presdir. Setelah ditanda tangan, mana mungkin keluarga Siva hancur. Kami justru akan sukses besar. Kau sendiri yang bilang, jangan menyesal nanti. Clara, tanda tangani itu. Aku? Iya. Surat penunjukan baru berlaku setelah ditandatangani sama presdir. Ibu, apa maksudmu? Maksudmu, Clara itu presdir Tanu Internasional? Benar, dia adalah presdir. Konyol. Kau cuma bisa buat kebohongan kecil. Semua orang tahu kalau posisi presdir Tanu Internasional selalu kosong dan akan selalu jadi milik ratu bisnis. Terus, Tanu Internasional juga perusahaan keluarga. Mana mungkin diserahkan ke orang yang marganya beda. Dipikir pun mustahil. Keluarga Jonas sudah bangkrut. Dia nggak bisa selamatkan diri sendiri. Clara itu mana mungkin bisa jadi presdir. Dan kelola aset. Triliunan Tanu Internasional. Jangan tertipu. Wanita ini sebenarnya adalah ibu mertuaku. Dia selalu tentang pernikahanku sama Joe. Jadi dia sengaja datang buat mengacau. Rina, kau selalu ikut kemanapun aku pergi. Kenapa kau bisa nggak punya malu begitu? Selain itu, aku sudah hamil anaknya Joe. Harusnya kau nggak buat keributan lagi. Ternyata kau memang nggak punya malu kayak biasanya. Tanu Internasional adalah perusahaan yang kudirikan sendiri. Posisi presdir awalnya mau kukasih ke menantu keluarga Sano. Karena sejak kecil, Joe itu polos dan baik hati, sehingga nggak cocok pimpin Vi. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Posisi presdir aku kasih ke Clara. Nggak peduli dia menantuku atau bukan. Ibu, kenapa? Soalnya, Clara itu kompeten. Sedangkan kau, Lucy, posisi manajer umum bisa kau ambil. Toh, itu cuma formalitas. Lagi pula, itu juga bisa buat keluarga Siva bangkrut. Sekalian saja. Bangkrut? Bangkrut apa? Jelaskan maksudmu.
Jangan dengar omong kosongnya. Dia ngaku sebagai presdir. Coba tanya semua orang di sini apa ada yang kenal dia. Cepat keluar dari sini atau aku panggil satpam. Kalau nggak pergi akan kupanggil satpam. Aku akan telepon orang yang akan usir kalian. Hei, sudahlah. Hentikan aktingmu. Kau mengaku sebagai presdir grup. Gimana cara membuktikan itu? Hei, aku punya foto pendiri grup ini. Foto ini. Jangan-jangan. Kau nekat sekali. Kau berulang kali ngaku sebagai presdir. Semuanya lihat baik-baik. Ini presdir yang asli. Jauh berbeda. Kenapa aku merasa kalau itu lebih mirip ibu angkat? Presdir itu tampilannya gagah dan harismanya menyeruak. Coba lihat dirimu, kampungan banget. Bibi, kayaknya memang agak mirip. Siapa yang kasih kalian nyali? Ratu yang asli ada di sini, tapi kau masih berani ngaku-ngaku. Oh, aku baru ingat. Bukannya dia pembuat onar di pesta pernikahan. Katanya direktur resemen kita, Pak Marwan, sampai dipecat karena dia. Tahun-tahun aku nggak kembali ke grup. Kenapa grup ini malah pelihara orang bodoh? Itu foto 20 tahun lalu. Usiaku tahun ini sudah 40 tahun. Mana bisa sama? Kau sudah pernah rusak pesta pernikahanku, dan sekarang masih berani datang buat ganggu pelantikan jabatan baruku. Ibu mertua kaya kau, lebih baik gak usah ada. Penjaga, usir kedua perempuan ini. Lucy adalah manajer umum. Yang ditunjuk langsung sama Ratu Bisnis. 3 direksi utama juga masih di lantai atas. Buat siapkan perjamuan untuk Ratu Bisnis. Ini kesempatan emas untukku cari muka. Hei, kalian berdua. Usir kedua perempuan yang gak tahu diri ini keluar dari sini. Coba saja kalau ada yang berani. Bu Yeni, aku di area kantor. Cepat turun ke sini. Wah, dia telepon Bu Yeni. Jangan-jangan dia beneran pendiri Tanu Internasional. Acting, teruskan actingmu. Kau pakai Bu Yeni buat tameng. Kayaknya kau lumayan paham struktur grup kami. Siapa Bu Yeni? Bu Yeni itu sekretaris pribadi Ratu Bisnis dalam kegiatan dan posisinya sehari-hari. Dia setara dengan 3 direksi utama dan cuma terima perintah langsung. Dia seperti pasukan khusus yang bertugas untuk Tanu Internasional dan langsung melapor ke Ratu Bisnis. Apa-apaan ini? Tanu Internasional ternyata punya orang sehebat itu. Aku berani taruhan kalau perempuan ini nggak kenal Bu Yeni. Meski Bu Yeni datang ke sini, wanita ini pasti akan langsung diusir tanpa ampun. Cukup! Sekarang juga, selaku presdir, aku perintahkan kalian buat usir 2 orang yang buat onar ini. Dasar orang-orang gak tahu diri. Bawa sial saja. Lucy, aku tegaskan lagi. Kalian jangan nangis dan mohon padaku nanti. Bawa mereka. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bu Yeni, orang ini mengaku sebagai presdir grup dan buat onar di perusahaan. Kami mau usir dia keluar. Ngaku sebagai presdir? Benar. Dia berani mengaku sebagai Ratu Bisnis di hadapan semua orang. Dan mau serahkan jabatan presdir pada wanita ini. Beneran gak tahu malu. Untung ada Bu Lucy yang bongkar konspirasinya. Bu Lucy? Halo Bu Yeni, aku manajer umum yang baru menjabat, Lucy Siva. Kau yang tadi bilang mau usir mereka berdua? Ya, tapi aku juga jalankan perintah ibu mertuaku. Apa? Sang ratu ada di sini. Bukannya kau sekretaris pribadinya? Meski nggak kenal aku, harusnya kau kenal ibu mertuaku kan? Kau bilang dia Ratu Bisnis. Bu Yeni, apa-apaan ada bicaramu itu? Percaya atau enggak, ibu mertuaku bisa pecat kau pakai 1 kalimat. Pergi kau. Bu Yeni, kenapa kau? Siapa yang kasih kalian nyali? Usir dia. Aku manajer umum Tanu Internasional. Aku yang berkuasa di lantai ini. Kau berkuasa? Lebih baik ngaca dulu dirimu pantas atau enggak? Hah, kalau aku nggak pantas, memangnya kau pantas. Kau cuma sekretaris rendahan. Ibu, kenapa diam saja? Cukup Bu Yeni, eksekutif Tanu Internasional sudah tiba. Sebaiknya kau sadar diri. Dasar buta. Ini kenapa aku bilang kalian bodoh. Maaf Bu Presdir, aku terlambat. Salam Bu Presdir. Presdir? Apa maksudnya ini? Kau panggil dia presdir? Clara, kau presdir Tanu Internasional. Mustahil. Apanya yang mustahil? Dewan direksi baru saja putuskan bahwa Clara ditunjuk sebagai presdir Tanu Internasional. Enggak. Aku yang menantu ratu cuma jadi manajer umum. Kenapa dia bisa jadi presdir? Dia? Memangnya dia siapa? Sampai berani ada di atasku. Ibu, kenapa kau diam saja? Pasti mereka suruh sekretaris ini untuk lakukan itu. Ini
Suap? Ratu, menurutmu aku bisa dengan mudah disuap sama orang lain? Gimana kalau kau sebutkan harga untuk suap aku? Ini, aku rasa bagian HR Group pasti keliru. Apa yang terjadi? Aku kira Bibi cuma asal bicara. Apa benar suruh aku jadi presdir? Ini terlalu mengejutkan. Presdir Group kelola kekayaan ratusan triliun. Apa Bibi beneran? Rian, kau bisa ambil gaji dan pergi. Maju. Jangan, Bu Yeni. Aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Bu Yeni. Ekspresi kalian luar biasa banget. Clara terpilih jadi presdir. Kalian kelihatan gak terlalu senang. Ibu angkat, katakan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau pendiri Tano Internasional? Ibu, bukannya kau bilang akulah manajer umum? Sekarang apa yang kau katakan? Clara, kamu jadikan Clara sebagai menantumu? Dan nggak aku lagi? Bayi dalam kandunganku adalah darah daging Joe. Beraninya kau nipu aku. Aku nggak nipu kau, sebenarnya aku. Sebenarnya apa? Sekarang Clara itu presdir. Presdir. Aku termasuk apa? Aku cuma manajer umum. Atas dasar apa dia lebih unggul dariku? Ibu, aku akui Clara memang hebat. Tapi bisa kau gak melakukan ini? Gimana kalau aku menolak? Ibu, kumohon. Ibu, kau harus mengerti kesulitan anakmu. Aku gak bisa kecewakan Lucy. Apalagi kecewakan. Dan gak hormati Ratu yang sudah 20 tahun lebih. Dukung keluarga Sano. Balas budi adalah prinsip yang ibu ajarkan sejak kecil. Balas budi? Aku memang ajari kau untuk balas budi. Tapi kau salah mengenali orang. Sudahlah. Kau nggak salah. Akulah yang salah. Clara yang salah. Salah karena kau sama sekali nggak pantas buat istri sebaik ini. Ibu, tapi kau nyamar jadi ratu, itu fakta. Keluarga Tano gak bermasalahkan. Sudah merupakan berkah besar. Tapi kau masih gak bersyukur. Bahkan datang ke Tano Internasional buat sopu Yeni. Kau pikir kau bisa tutupi semua ini? 3 direksi utama Tano Internasional masih di lantai atas. Sebentar lagi mereka turun untuk hadir di pesta kepulangan Ratu. Apa konsekuensinya nanti? Apa kau tahu? Joe, Bibi orang seperti apa kau belum paham? Sampai sekarang kau masih bela mereka berdua? Ini urusan keluarga kami. Gak ada hubungannya sama kau. Sudahlah, Jo. Keluarga Tano yang salah pada Rina. Selama ini, kami abaikan dia. Hingga dia punya kelainan psikologis yang selalu mau bersaing denganku. Ibu, lihatlah kelasnya ibu angkat. Jangan kira ibu angkat takut padamu. Tapi karena ibu angkat berwawasan luas, makanya gak mau perhitungan denganmu. Situasi sudah begini. Dia, kau masih mau pura-pura? Aku pura-pura? Aku pura-pura apa? Kau iri dengki padaku, aku terima. Karena kita sama-sama anggota keluarga Tano, aku terus mengalah. Jo, aku beneran sulit. Aktris terbaik, beneran aktris terbaik. Dia sayang banget kau nggak jadi aktris. Ratu bisnis itu orang yang angkuh banget. Ibu, kalau kau masih punya hati nurani, harusnya kau gak paksa dia. Posisi manajer umum, dipilih dewan direksi. Meski Clara itu presdir, tetap gak boleh dipecat dengan alasan apapun kan? Kalau kau balas dendam pakai kekuatan, kami akan adukan ke dewan direksi. Nanti siapa asli dan siapa palsu akan terlihat jelas. Tapi nanti, ibu, gak akan ada yang bantu kau. Ibu, situasi sudah gini. Izinkan aku katakan sesuatu yang adil. Kau sudah paksa Jo sampai kayak gini. Ratu selalu punya integritas tinggi. Semua orang maklumi kau dan mengalah padamu. Karena apa? Karena kau adalah ibunya Jo. Katakanlah, kau ingin gimana? Kami semua bisa setuju. Lucy, demi jadi manajer umum, kau beneran rela korbankan segalanya? Tentu saja. Bahkan seluruh keluarga Sano juga bisa kau korbankan? Bisa aku korbankan. Baik, gak ada gunanya bicara lagi. Clara, tanda tangani surat penunjukannya. Bibi, ini... Dengarkan aku, tanda tangani saja. Aku tunggu kebangkrutan keluarga Sano. Akhirnya aku jadi manajer umum Tano Internasional. Aku sudah jadi manajer umum. Bu Presdir, ini semua harta keluarga Sano. Sudah diterima sama grup kita, silakan Anda periksa. Tunggu. Apa katamu? Alasan kau bisa menjadi manajer umum adalah karena Lia berikan seluruh grup Sano ke Tano Internasional. Kau baru bisa dapat posisi manajer umum. Nggak mungkin. Kau berani jual keluarga Sano? Iya. Lucy, ini semua demi kebaikanmu. Kau bikin keluarga Sano musnah, tapi bilang demi kebaikanku. Aku menikah sama Jo untuk jadi istri orang kaya. Sekarang aku jadi apa? Lucy, kau menikah denganku. Cuma untuk jadi istri orang kaya. Bukan begitu, bukan seperti itu maksudku.
Rina, kau sudah lama tahu semua ini kan? Ibu, katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Sano bakal bangkrut nih. Ya, nikah malah habiskan semua harta keluarga. Rupanya gak semudah itu menjadi menantu ratu. Ngapain panik? Lucy sudah punya identitas ini. Nggak lama lagi, seluruh Tanu Internasional akan jadi milik kita. Ngapain takut nggak bisa pulihkan keluarga Sano? Pulihkan apaan? Lucy, kau ditipu. Dialah yang palsu. Orang palsu? Lia, kau sama sekali bukan ratu bisnis kan? Kau janji mau kasih posisi manajer umum ke Lucy dengan korbankan keluarga Sano. Tapi ibuku langsung kasih posisi presidir ke Clara. Ini karena... Masih berdalih, aku yang gitu bodoh aja bisa tahu. Kau orang palsu. Lucy, jangan dengarkan omong kosong dia. Kemarilah, kita sama-sama minta maaf ke ibu. Jangan-jangan Lia beneran orang palsu. Tapi... Masih bilang tapi? Kau cuma manajer rendahan, sedangkan Clara, presidir Tanu Internasional. Dia bisa pecat kau kapan saja. Cepat minta maaf. Aku nggak mau. Lucy! Aku cuma akui mertuaku sebagai ratu bisnis. Kalau ibumu, sama sekali nggak mungkin. Benar saja, orang yang sejenis bakalan berkumpul. Mereka sudah nggak tertolong lagi. Satpam, usir mereka semua. Akulah ratu bisnis. Akulah pendiri Tanu Internasional. Jo, sudah lihat sifat asli ibumu? Semua ini ulahnya. Rina, aku jamin kau akan berakhir menyedihkan. Bu Rina, rekan media dari pers, koran, dan radio sudah hadir. Bisa ke sana kapan saja. Karena kalian begitu suka dekati ratu bisnis, berlututlah di sini dan dekati dia sampai puas. Ayo, kita pergi. Masih belum berlutut. Tanpa perintahku, gak ada yang boleh berdiri. Apa kita beneran harus terus berlutut gini? Wanita sialat itu sudah pergi ke aula pesta. Iya, situasi sudah gini. Bisakah kau jujur sekali saja? Apa kau benar ratu bisnis itu? Kau bukan dia. Apa itu kau? Saham Tanu Internasional, dia pegang 70%. Pegang lebih dari 50% saham cukup untuk kendalikan perusahaan IPO. Sekarang, siapa lagi yang berani ragukan identitasnya? Cepat pergi! Lia, sekarang semua saham eksekutif di seluruh keluarga Tanu terkumpul di tanganmu seorang. Sekarang, kaulah juru bicara keluarga Tanu. Kau harus dapatkan Tanu Internasional. Bagus. Jo, kali ini ibumu tamat. Kalau kau masih memihak ibumu, aku putus denganmu. Aku juga gak nyangka ibuku. Orang seperti ini. Urusan hari ini belum selesai. Ibu, ayo kita pergi. Baik, kakek. Wah, astaga. Inikah ratu bisnis dari Tanu Internasional? Cerdas dan elegan. Coba lihat, menantu di sampingnya juga menawan banget. Beneran cantik Mbak Bidadari, anggun dan mulia. Kabarnya, baru saja ditunjuk jadi presidir Tanu Internasional, masa depannya sangat cerah. Di mana Rina? Keluar sekarang! Di sana. Dia orangnya. Wanita ini pura-pura jadi ratu bisnis. Enggak mau tobat. Beraninya datang ke sini. Hari ini aku bakal kasih kau pelajaran. Kau mukul orang tanpa alasan jelas. Lepaskan, aku ini seniormu. Kulihat kau sudah tua dan lemah. Mending jangan ngoceh lagi di sini. Cepetan cari peti mati dan baring istirahat di dalamnya. Kakek. Kau. Rina, dasar kurang ajar. Kalau kakek sampai kenapa-napa, kau jadi penjahat seluruh keluarga Tanu. Semuanya lihat baik-baik. Ibu mertuaku, Lia, pegang 70% saham. Penguasa sah Tanu Internasional. Tapi wanita ini suap Bu Yeni. Buat ubah calon presiden sesuka hati. Sekarang malah pura-pura jadi ratu bisnis.
Jo, ngomong dong. Ibu, berhentilah. Tadi untuk sesaat, aku kira kau beneran ratu bisnis. Tapi bukti saham ibu angkat beneran asli. Mau sampai kapan mau ngotot? Enggak cuma itu. 3 direksi utama Tanu Internasional sebentar lagi datang. 3 direksi utama juga datang. Katanya 3 direksi utama ini, satu pegang keuangan, satu pegang kekuasaan, satu pegang pengaruh. Mereka bertiga nopang separuh bisnis Tanu Internasional. Identitas ratu bisnis itu rahasia internasional. Di permukaan, selalu 3 direksi utama yang muncul dan kendalikan bisnis. Benarkah? Cuma 3 direksi utama. Mereka cuma boneka yang kukendalikan. Sekalipun mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Siapa yang gitu berani? Berani nggak anggap penting kami, 3 direksi utama. Rina, sekarang kau tamat. Anda pasti Pak Riko yang kuasai keuangan. Kok 2 direksi lainnya nggak datang? Mereka akan segera tiba. Para kepala negara sedang berputar di bandara dan tunggu mendarat. Mereka akan sedikit telat. Pak Riko, 2 orang ini, satu pura-pura jadi ratu bisnis, satu rampas posisi presidir Tanu Internasional. Apa? Bibi, Pak Riko ini bisa kendalikan semua aset di Tanu Internasional. Bisa Anda atasi? Tampaknya Bibi mungkin cuma kenal Bu Yeni, nggak kenal direksi ini. Pak Riko, aku presidir Tanu Internasional yang baru menjabat. Masalah hari ini nggak berhubungan sama Bu Rina. Segala kerugian jadi tanggung jawabku. Kau ini siapa? Masih muda dan nggak berpengalaman. Memangnya kau pantas jadi presiden di Tanu Internasional? Kenapa? Pak Riko nggak kenal. Ini sudah jelas kan, Rina bukan ratu. Tentu saja, Clara juga bukan presidir. Rahasianya kebongkar. Sekarang malu banget kan? Nggak bisa berkata-kata kan? Sudah aku bilang dari awal, jangan lawan ibu mertuaku. Hasilnya, begitu direksi datang, kencing di celana karena ketakutan. Cepat pergi, kalau berani lancang lagi, jangan salahkan aku kasar. Kalian semua gak pernah sopan padaku sejak aku datang ke Jorom. Direksi Tanu Internasional? Betul. Tetap akan kupukul. Kau berani pukul aku? Kau nggak kenal aku. Siapa kau? Apa statusmu? Haruskah aku kenal kau? Benar juga. Selama bertahun-tahun, aku selalu di luar negeri buat panen aset luar negeri. Orang nggak penting dalam negeri, nggak kenal aku juga wajar banget. Kau sudah ada bencana di depan mata, aku pukul kau buat selamatkan kau. Aku sarankan, kau jaga sikapmu. Pukul aku berarti selamatkan aku. Haruskah aku berterima kasih padamu? Siapa yang kasih keberanian padamu? Dia nggak punya keberanian apapun. Aku beritahu kau, di tempat ini, semua orang punya status dan jabatan. Kalau asal bertindak di sini, masalah ini akan menjadi serius. Satpam! Rina, nggak bisa bicara lagi kan? Bahwa surat penunjuk yang palsu beneran kira bisa menipu kami? Aku kasih tahu kau, presidir seperti dia nggak bisa gerakan satu pasukan pun. Presidir apaan? Sudahlah, karena gitu suka acting. Aku bakal kasih kau kesempatan. 3 direksi utama kami masing-masing kuasai keuangan, kekuasaan, dan pengaruh Tanu Internasional. Kalau hari ini kau bisa gerakan salah satunya, aku akan ngaku kalah. Berarti aku salah nilai. Aku mau tanya sama Bu Presidir ini, pihak mana yang bisa kau gerakan? Kenapa jadi diam? Aku belum mulai jalankan tugas, nggak bisa gerakan. Dengar nggak? Menantu pilihanku adalah manajer umum Tanu Internasional. Sedangkan menantu pilihanmu cuma pelengkap dan orang palsu. Rina, kenapa kau diam saja? Bukannya kau sangat bela menantumu? Sekarang berlutut padaku. Aku masih bisa kasih kesempatan. Kau begitu suka suruh orang berlutut padamu? Oke, tunggu kau jadi kuburan. Aku bakal berlutut dan kasih dupa ke kau. Kalau begitu, pilih keuangan saja. Bibi, pilih keuangan. Bukannya Anda pamer keahlian di depan orang ahli seluruh kekayaan Tanu Internasional, selain Ratu, cuma Pak Riko di depan kita yang bisa gerakan. Joe, Benny, kalian lihat baik-baik dulu gimana aku membuat keluarga Sano dan Tanu sukses dalam semalam. Sekarang, aku bisa buat Clara sukses dalam semalam. Ibu, kau mau ngapain? Jangan kau mau. Pengawal, tampilkan di layar.
Nilai kekayaan Clara cuma 2.400. Miskin banget. Kalian belum tahu ya, keluarga Jonah bangkrut karena singgung keluarga Sano. Sisa 2.400 sudah bagus. Benar. Keluarga Jonah memang sudah bangkrut. Ayah masih diselamatkan di rumah sakit. Aku yang dulunya CEO tercantik di Jorong kini berubah menjadi orang miskin yang gak punya apa-apa. Kalian puas? Ibu, kau masih mau berbuat sampai sejauh mana? Sekarang bukan aku yang memerlukan, tapi Clara. Kau biarkan Clara dihina gini, di depan semua orang. Clara, sekarang menyesalkan. Kalau menyesal, cepatlah ke sini. Masih sempat. Tanda tanganlah. Kalian semua nggak tahu, yang kupilih bukan cuma menantu, tapi juga penerus Tanu Internasional. Sedangkan Clara adalah penerus terbaik. Clara resmi menjadi Presdir Tanu Internasional. Rekening pribadi dan rekening grup terhubung. Wah, cepat lihat peringkat Clara mulai naik. Apa? Apa aku nggak salah lihat? Peringkat Clara sedang naik. 2 miliar, 10 miliar, 60 miliar. Masih naik. Ini 270 triliun. Sudah masuk 10 besar Jorom. Kok bisa naik secepat ini? 470 triliun? Jangan-jangan rekening pribadinya beneran terhubung dengan Tanu Internasional sehingga kekayaannya bisa dibagikan. Tembus 600 triliun, 800 triliun. Kekayaan pribadi 1 kuadriliun. Clara jadi orang terkaya di Jorong. Gila. Dia gila. Sekarang, lihat siapa yang masih berani remehkan menantu pilihanku. Ibu, apa ini benar? Dengan satu kalimatmu, bisa bikin Clara jadi orang terkaya. Lia, bukannya kau bilang kaulah ratu bisnis. Sekarang gimana penjelasanmu? Pak Riko, aku nggak bohong. Di tanganku ada tanda tangan 108 eksekutif Tanu Internasional. Dan aku pegang 70% saham Tanu Internasional. Clara punya apa? Rina punya apa? Benar. Ini saja belum cukup. Ratu bisnis berada di puncak dalam keuangan, kekuasaan, dan pengaruh. Sekarang paling banyak cuma kekayaan. Tapi saham Lia itu asli. Secara hukum, Lia barulah ratu bisnis. Rina dan Bu Yeni sekongkol curi kekayaan Tanu Internasional. Bu Yeni sudah kutahan. Pak Sam, kau pegang kekuasaan mutlak Tanu Internasional. Segera tangkap 2 orang palsu ini. Rina, ada pesan terakhir. Pesan terakhir? Kenapa? Kau kira hari ini kau bisa keluar aula hidup-hidup? Aku pegang kekuasaan Tanu Internasional. Aku lambang kekuasaan Tanu Internasional. Satu perintahku bisa bikin kau menghilang dari dunia. Hah, tampaknya Pak Sam berkuasa banget. Kau tahu nggak tentang mahkota ratu? Mahkota ratu? Aku tahu. Mahkota ratu adalah lambang kekuasaan ratu bisnis. Itu pemberian Kaisarina Dasra untuk ratu. Tentu saja aku tahu ini. Kenapa? Jangan-jangan kau mau bilang mahkota ratu ada di tanganmu? Mana mungkin? Benda berharga gitu mana mungkin ada di tangannya? Mahkota ratu? Kenapa aku nggak pernah tahu tentang benda ini? Ada yang sudah ketakutan. Sekarang mendadak mau bikin palsu. Kayaknya sudah nggak sempat. Iya kan, Lia? Aku nggak tahu apa yang kau katakan. Halo? Kau sudah sampai. Mahkota ratu juga sudah di bawah. Oke, sekarang naiklah ke atas. Untung saja, aku datang tepat waktu. Beberapa orang nggak tahu diri, berani ragukan identitas ratu bisnis. Bahkan coba lakukan pembunuhan di pesta kepulangan ratu bisnis. Pak Riko, Pak Sam, apa kalian sudah lama di posisi tinggi sampai lupa daratan? Pak Mario, apa maksudmu? Kami cuma jalankan peraturan Tanu Internasional. Wanita ini jelas-jelas orang palsu. Benar. Jangan karena dia ibu angkatmu, lalu kau berpihak sama dia. Bahkan Pak Jo rela korbankan keluarga demi keadilan. Anda selaku gubernur nggak boleh kayak gini. Ini nyangkut reputasi ratu bisnis dan nyangkut sumber kehidupan bisnis Dasra. Anda jangan sampai buat kesalahan. Selain itu, ibu mertuaku sudah dapat 70% saham di Tanu Internasional. Ini tertulis jelas, kau bisa periksa. Saham? Masih bilang 70%. Kalau tebakanku gak salah, pasti ulah komplotan kalian di Tanu Internasional, ya kan? Amar Tanu. Ada orang ini
di pengalihan saham. Manajer umum cabang Lesta, anak kedua keluarga Tanu. Ada orang ini. Hari Tanu. Ada juga generasi ketiga keluarga Tanu lulusan Harvard. Jadi direktur departemen keuangan di pusat. Sudahlah, sisanya nggak aku baca lagi. Sekarang kalian coba, masih bisa hubungi mereka nggak? Apa maksudmu? Halo, nomor yang ada 7 sedang tidak. Nggak bisa dihubungi. Aku juga nggak bisa hubungi. Semua nggak bisa dihubungi. Kakek, eksekutif keluarga Tanu kok nggak bisa dihubungi semua? Ini kenapa? Aku yang akan jelaskan kenapa. Karena kejahatan ekonomi, sekarang mereka sudah ditangkap dan sedang diselidiki di penjara. Oh ya, kalau dihitung waktunya, sekarang harusnya sudah sebutkan nama kalian semua. Tunggu, Lia, apa yang terjadi? Kontrak pengalihan saham ini ada masalah? Kalau gitu, kau beneran orang palsu? Aku? Nggak mungkin. Betapa terhormatnya Tanu Internasional. Betapa legendarisnya Ratu. Mana mungkin itu Rina? Ternyata memang bodoh. Pelayan, segera pakaikan mahkota pada Ratu. Mahkota sudah dikenakan, Ratu sudah kembali. Mulai saat ini, Rina adalah Ratu bisnis sejati. Jangan-jangan selama ini aku salah. Benar juga, dia ibu kandungku. Aku malah percaya sama Lia yang gak pernah kutemui daripada kata-kata ibu kandungku. Siapa yang nggak tahu hubunganmu sama Pak Gubernur? Lagian, siapa yang bisa pastikan mahkota ini asli atau palsu? Gimana kalau barang ini abal-abal? Lalu, gimana jelaskan orang Tanu Internasional yang ditangkap itu? Itu juga ulah Mario. Mario, sekarang kau dalam bahaya. Kau salah gunakan jabatan. Tahu berapa tahun hukumanmu? Tunggu, aku pernah lihat mahkota Ratu sekali. Sangat mewah dan berkilauan. Persis sama. Ini seperti asli. Asli? Enggak. Mustahil. Lihat lagi baik-baik, itu nggak mungkin. Benar, nggak sulit buat buktikan. Bukannya masih ada 3 direksi? Ketiga direksi ini wakili pengaruh koneksi. Kuasai semua koneksi Tanu Internasional. Dia berhak bikin keputusan. Untung Pak Wira di pihakku. Betul. Siapa Ratu bisnis yang sebenarnya? Aku paling tahu jelas. Pak Wira, akhirnya kau datang. Ada yang ragukan identitasku. Pak Wira, Anda bertugas berhubungan sama para kepala negara dan konglomerat di luar negeri. Juga pernah ketemu Ratu. Anda pasti tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tentu aku tahu. Dia adalah Ratu bisnis yang asli. Dialah Ratu bisnis yang asli. Sudah kuduga, penilaianku nggak pernah salah. Aku pasti akan jadi menantu Ratu. Pilihanku nggak mungkin salah. Jo, sudah lihat? Pak Wira, kau yakin? Kurang ajar, kau bahkan nggak percaya ucapanku? Tahukah kau siapa yang aku wakili? Tentu koneksi Ratu bisnis. Lalu tahukah kau apa status Ratu bisnis di Dasra? Setara penguasa negara. Masih berani gitu, kurang ajar? Sudah tua, nggak tahu menghormati. Percaya nggak? Dalam sekejap, aku bisa hancurkan kau. Oh ya? Aku nggak percaya. Kau? Tapi aku tahu. Aku bisa dalam sekejap bikin reputasimu hancur. Reputasi hancur? Kau ngomong kosong apa? Sudah bisa diputar. Baik. Sudah setengah bayar, staminanya masih lumayan. Jangan diputar lagi. Ibu, kenapa Anda punya hubungan sama Pak Wira? Anda selaku Ratu yang mulia, kok bisa melakukan hal kotor gini? Beraninya diam-diam rekam aku. Tapi, memangnya kenapa? Lihat Lajang, aku juga. Kami berdua bersama, apa ada masalah? Oh, aku mengerti. Pantasan Pak Wira paling dipercaya dengan tugas penting di antara ketiga presdir. Ternyata, kalian berdua sudah lama saling mencintai. Bodoh. Apa katamu? Aku bilang kalian bodoh. Dia
Apa kau pikir beberapa tahun studi di luar negeri jadi kau sudah hebat? Apa kau pikir sekongkol dengan satu direksi kau sudah pasti menang dan kendalikan Tanu Internasional yang besar? Pernahkah kau lihat raksasa yang berkuasa? Pernahkah kau lihat perang dahsyat? Pernahkah kau lihat perang dagang sengit dan kejam yang tinggalkan banyak korban? Kau pikir kenapa ratu disebut legenda? Pemimpin kenapa pantas disebut pemimpin? Tanpa kemampuan yang besar untuk ubah keadaan, apa pantas menyandang gelar ratu? Apa kau masih ada trik tersembunyi? Jangan coba menakut-nakuti di sini. Dengan satu teleponku, bisa panggil para kepala negara kemari untuk akui Lia sebagai ratu bisnis. Ini trik tersembunyiku. Silahkan mulai pertunjukanmu. Kalian semua masuk. Gak ada orang. Tampaknya para orang penting ini nggak turuti ucapanmu. Itu karena para orang penting ini cuma patuh pada ratu bisnis. Karena sudah datang, kalian semua masuk. Raja Lamor. Raja Doma. Raja Afrika. Raja Seram. Berhormat pada ratu. Gawat. Kaisarina tiba. Kaisarina tiba. Hormat pada Kaisarina. Hari ini, hari kembalinya Ratu. Aku dan Bu Rina punya hubungan seperti saudari. Aku datang khusus untuk saksikan acara. Semua orang, silakan berdiri. Terima kasih, Kaisarina. Ratu, setelah bertahun-tahun gak ketemu, kau terlihat lebih kuyuh. Setelah urusan di sini selesai, ikutlah kembali ke ibu kota dan temani aku. Kita berdua bisa rundingkan hal penting dan pererat lagi persaudaraan kita. Gimana? Tentu saja boleh, tapi untuk saat ini, Anda duduk dulu. Aku masih menyelesaikan urusan pribadi. Ratu bisnis, kendalikan pusat bisnis Dasra. Masih punya urusan pribadi? Urusanmu adalah urusanku juga. Mending ceritakan. Ada yang tuduh aku nyamar jadi ratu dan tangkap aku buat diadili. Karena itu aku harus buktikan pada mereka. Dasar kurang ajar! Berani ragukan identitas ratu. Selama ini, ratu bertindak gak mencolok, sembunyi dari keramaian. Orang biasa tentu gak kenal dia. Cuma segelintir raksasa dunia yang punya kesempatan lihat wajah aslinya. Rasdir bisa dipalsukan, kepala negara bisa dipalsukan. Tapi Anda sebagai Kaisarina Dasra dikenal semua orang di Dasra. Dengan bukti dari Anda, bisa ungkap kebenaran. Tentu gak masalah. Hadirin sekalian, aku dan Ratu saling kenal sejak masa sulit. Bu Rina sering bantu aku atasi krisis besar. Dia pilar negara. Ratu bisnis itu gelar yang kuberikan sendiri. Masih ada yang berani ragukan? Ada Anda di sini. Kami nggak berani ragukan. Pak Wira. Kaisarina, ini semua salahku. Salahku nggak bisa kendalikan nafsuku dan kena tipuan Lia. Aku hampir buat kesalahan besar. Aku bersalah. Aku bersalah, Kaisarina. Aku nggak berhak tentukan kejahatanmu. Serahkan saja pada Pak Mario. Pengawal, bawa dia pergi. Baik. Kaisarina, aku difitnah. Aku difitnah. Lia, ternyata sejak awal kaulah orang palsu itu. Kau sudah celakai aku, kau tahu nggak? Kuhabisi kau, kubunuh kau, kau yang celakai aku. Pergi sana wanita jahat. Kau pikir kau baik hati? Kau yang rendahkan orang. Kau yang ngira aku ratu bisnis. Kalau bukan karena kau hari ini aku mana mungkin kayak gini. Setidaknya aku masih manajer umum di Tanu Internasional. Tapi sekarang Rina, mengingat kita keluarga, maafkan aku kali ini. Aku nggak bersalah. Semua salah dia. Dia yang menjerumuskan aku ke bahaya. Aku juga nggak bersalah. Aku juga nggak punya cara lain. Kau nggak bersalah? Keluarga Tanu kalian sudah lama incar Tanu Internasional. Kalau bukan demi pulang ke tanah air dan pilih istri untuk Joe, aku bahkan nggak tahu Tanu Internasional sudah lama rusak dan mau dikuras habis sama keluarga Tanu. Rina, keluarga Tanu yang salah percaya. Berikan keluarga Tanu sebuah kesempatan. Kesempatan aku bisa kasih. Beneran? Tapi itu kesempatan menemui ajal. Pengawal, bawa orang keluarga Tanu pergi. Hukum dengan berat.
Enggak, jangan. Ampuni aku. Ampuni aku. Jo, aku masih hamil anakmu. Aku nggak boleh kenapa-napa. Bantu aku. Ibu, tamparan ini untukku karena lakukan hal salah dan gak tahu balas budi. Bahkan aku gak percaya ibu kandung sendiri. Aku bukan manusia. Ibu, tamparan ini karena aku gak pantas jadi putra dan percaya omongan sepihak. Sudah sakiti Anda dan khianati hajaran Anda. Tamparan ini, Clara, untuk tebus kesalahanku padamu. Kita harusnya bisa bersama dan habiskan hidup bersama. Tapi aku berkhianat dan selingkuh sama Lucy sehingga dia hamil anakku. Tapi aku pria, harus bertanggung jawab. Ibu, kumohon sekali ini, lepaskan Lucy. Aku rela lepaskan semua harta. Nggak boleh, jangan lepaskan harta. Diam kau! Lihat sendiri. Gak ada hubungan darah. Ini gak mungkin. Lucy, setelah kalian nipu aku, kau juga menipu aku. Siapa mereka? Para pria ini adalah pria yang pernah hubungan sama dia selama kau ke Jorom beberapa hari. Ternyata gitu banyak orang. Lucy, dasar kau murahan! Aku nggak gitu. Jo, aku salah. Jo, aku katakan semuanya. Sebenarnya malam itu kita nggak melakukan apa-apa. Bukan aku nggak mau, tapi kau yang terlalu menahan diri. Aku cuma mau banget punya anak darimu. Makanya kau bercinta dengan begitu banyak pria karena takut nggak bisa hamil, kan? Aku nggak mau lihat kamu lagi. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Enggak, Jo. Jangan, Jo. Clara, maafkan aku ya. Kau bikin Clara begitu menderita. Sebuah pelukan mau suruh dia maafkan kau? Clara, katakan, gimana kau mau hukum dia? Kalau gitu aku hukum dia. Cuci pakaian kita selama setahun, oke? Hah? Cuma ini? Terima kasih, sayang. Bocah nakal, kau beruntung. Terima kasih, Ibu.